Halo guys, hari ini gua bersama Asri yang gua baru kenal baru sebulan kali ya kita ya kenalnya. Kenal doang tapi. Iya deh, Iya kan? iya. Iya baru sebulan. Kalau nggak salah kurang lebih sebulan Oh deh, iya iya, ada iya, deh iya sebulan. sih, sebulan sih. Nah, kenalnya lewat mana nanti kalau mau diceritain silahkan. By the way, gua lebih ke langsung aja sih. Gimana pendapat seorang Apa tuh? Asri hari ini kan nonton Waduh. nonton gak sih live TikTok tadi? Nah, kebetulan live TikTok yang tadi yang member-member JKT itu Mhm. bentrok dengan kegiatan real life. Cuman tadi mantau No, sih, agak sedikitnya oke, mantau. mantap. Nah, Dikit-dikit aja, guys. pertanyaan gua adalah itu sesuai ekspektasi live yang diharapkan ketika kemarin diumumin atau masih sama? Jujur enggak sih. Nah, Gua kira tuh, kan. Pak, enggak jujur ini pendapat saya ya. Oke. Kan kalau misalnya roadshow itu ya saya kira ya udah gitu, just question and answer between talent dengan fans-fansnya yang kayak, oh Oke. guys kita mau ada acara di bulan ini. Terus pas dilihat, oh per tim nih, gue lihat dulu waktu awal masuk tuh tim Love dulu deh, tim Love. Tapi kok di live-nya di pojok kanan ada harus give sesuatu terus member bisa melakukan sesuatu ya. Nah itu agak sedikit janggal sih Pak menurut gue itu. Terus udah tuh cuma mantau sampai situ karena gue juga lagi di luar tuh tadi. Jadi oh konsepnya kayak gini, ya udahlah lihat klip-klipnya aja. Ternyata member-member ya udah just having fun ya tadi ya gue lihat-lihat. Jadi memang kurang sesuai dengan apa yang diharapin ya. Betul. Nah, itu sebenarnya kenapa aku tanyain? Karena sama ekspektasi gua Sama ketika iya sama. Kita kan berekspektasi ketika itu diumumin di Road to MNG nih. Berarti either ada pengumuman tata cara atau ada sesuatu segmen yang khusus yang akan dijelasin di live-nya itu dong. Kalau secara logika kan begitu dong. Cuman kok pada saat live malah kebanyakan nge-give. Kita tuh ekspektasinya adalah pada saat itu live bukan konsepnya kayak main game dong, harusnya kan promosi MNG-nya dong, atau enggak ini kan dekat, atau enggak ini kan Road to MNG tapi kan ada RH, promosi RH juga kan masih oke lah gitu, masih masuk dalam masih bisa diterima gitu. Tapi kok ini malah main game, ini jatuhnya mah IDN live JKT48 dipindahin ke TikTok enggak sih? Betul. Ya enggak sih? Kelihatannya. Wanita pembawa kayu bakar kata Mas Daru. Itu ya enggak sih? Jadi kayak teman masak, teman main dan sebagainya itu kan jadinya kayak mirip aja gitu. Ya kan? Cuman pindah TikTok aja jadinya. Atau mungkin memang mau menggayat aja jadi Pak Besut mau menggayat masa-masa di TikTok aja mungkin kayak memperkenalkan JKT gitu, soft selling untuk biar bisa lebih besar. Kan mereka ada event-event lain ya. Kalau menurutku ya harusnya kan kalau mau mulai TikTok harusnya kan lebih ke tanya jawab nggak sih sebaiknya? Karena gue yakin dari sekian gitu ya. Tadi gue sempat lihat itu nyentuh 10k penonton, harusnya kan setengah dari penonton itu nggak tahu sebenarnya MNG itu apa. Ya nggak sih? Iya ya. Apalagi maksudnya event yang orang-orang awam juga kayak ini mereka live ngapain gitu grup ini. Kan? Yang paling ganggu suara staffnya member nggak dikasih clip on juga. Oke, itu salah satu yang bikin annoying. Waduh, nggak dikasih clip on. Gue nggak tahu, gue nggak terlalu merhatiin. Cuman kata Mas Daru nggak dikasih clip on. Jujur, gue nggak terlalu merhatiin. Cuman gue lebih ke konsepnya aja sih. Jadi sayang ngebuang masa 10k penonton itu, padahal itu menjadi kesempatan buat menjelaskan apa sih itu MNG, apa sih itu to shoot, apa sih sebenarnya yang dilakukan pada saat MNG, apa sih sistem tim ini. Itu kesempatan loh. Sebuah chance menjelaskan. Ini ada pertanyaan nih. Apa tuh? Ada pertanyaan nih Pak Besut dari Bang Sawi, dari moderator gue. Berarti stepnya agak blunder gak sih dari JOT? Menurut Pak Besut blunder apa enggak nih? Blunder dengan ya? Mereka melakukan live TikTok seperti ini. Bukan blunder sih. Jadi salah kaprah. Bukan blunder sih. Lebih ke
salah konsep. Blunder mah sebenarnya fine-fine aja. Cuman harusnya kalau memang mau seperti itu, live-nya bukan judulnya Road to MNG dong. Karena itu nggak ada konsep MNG-nya sama sekali. Gue lebih mempertanyakan ini tim kreatifnya ngapain jadinya. Karena jatuhnya nggak kreatif, jujur. Jatuhnya nggak kreatif karena konsep IDN Live itu dibawa ke TikTok aja jadinya. Diganti jadi Give Donut, jadinya member pemanasan. It's the same thing sama dengan fans nge-give Cendrawasih atau Rocket terus mereka pose imut kan. Ya nggak sih? Gitu. Ibaratnya jadi nggak terkonsep. Iya bener sih, nggak terkonsep. Maksudnya mungkin beberapa orang dari kita yang taunya Road to Meet and Greet atau misalnya ada acara sesuatu, berarti meng-encourage kita, memberitahu kita bahwa kita ada event loh, ini loh, gitu, soft selling dulu loh, gitu. Soft selling. Memperkenalkan dulu. Karena ya setahu kita ya emang kayak gitu skema acara Road to dari judulnya aja tuh sudah, wah ini berarti ada sesuatu nih buat MNG nih gitu. Ternyata kan enggak. Gue sampai tadi tuh gue sampai bersyukur loh. Soalnya niatnya tuh tadi ada mau live sambil nonton mereka kan. Gue sampai bersyukur loh enggak live. Karena gue merasa enggak buang waktu gue. Jujur. Gue jadi merasa untungnya waktu gue enggak kebuang, jadi gue bisa mikirin hal yang lain dibanding nonton member cuman main doang. Jujur aja. Gak ada prepare. Padahal itu juga bisa menjadi wadah ini juga ya Pak Besut, memperkenalkan era mereka yang baru nggak sih? Iya makanya. Yang benar-benar buat ke fans-fans yang new era yang mana kayak ini sistem tim tuh kayak gimana sih? Ini gitu. Itu juga bisa dimasukin sebenarnya. Iya, konsep MNG-nya pun kan masih tentang memperkenalkan era tim ini kan. Jadi justru ini kesempatan yang sangat bagus, tapi kok nggak dimanfaatin? Kok nggak ada? Gue bakal mengkritik keras di poin ini. Kok tim kreatifnya gitu-gitu aja? Itu sih wadah Sukuna. Ini bukan tentang anime mas, tolong. Oke. Nah itu jadi sepakat ya. Ternyata keresahan gue tadi itu ternyata Asri ini juga merasakan ya. Gue kira gue sendiri doang. Kaget aja sih Pak, maksudnya tiba-tiba kayak gitu. Gue kira tuh kayak yang benar-benar formal yang gimana gitu. Maksudnya formal tapi dibalutnya tuh masih santai yang oke, kalau misalnya kalian nge-give kita bakal pose imut gitu membernya. Ya nggak apa-apa sebenarnya nge-give dengan ada pose imut atau ngapain itu menghargai give viewer. Lebih ke konsepnya aja, main itu ngapain coba? Nggak ada menjelaskan tentang timnya loh, nggak ada menjelaskan tentang tim, nggak ada menjelaskan tentang MNG-nya tuh nanti ngapain, itu nggak ada loh. Tuh. Tapi kalau dari segi live yang tadi yang baru dilakuin sih, ya memang tidak sesuai ekspektasi kita yang gimana ekspektasi kita kan ya kalau ditolak ukur ya biasa aja gitu ya. Cuman kalau buat tim kreatif JKT di ranah kayak TikTok gitu-gitu sih udah oke sih Pak Besut menurut aku ya. Oke. Udah paham gitu cara mainnya. Tapi gak tahu ya kalau di TikTok, kalau di live kayak gitu masih agak mungkin perlu dibenahi mungkin ya. Kita selalu bilang belakangan ini JOT bagus. Cuman kok sebulan ini kok ada blunder-blundernya gitu. Contoh, selain dari live tadi sore, tadi malam yang masalah konsepnya enggak inilah. Tadi itu kemarin deh war tiket yang janjinya jam 10, janjinya jam 12 WIB tiba-tiba jam 10 WIB. Tidak ada pengumuman lanjutan kalau ternyata memang ada perubahan jadwal. Dan tidak difikirkan juga bahwa war generalnya itu hari Jumat, di mana dia buka jam 12 siang orang Jumatan. Ayo loh. Kok bisa? Apa yang terjadi? Padahal jujur performa JOT belakangan ini bagus loh. Cukup bagus loh. Aja. Emang live TikTok itu buat apa? Ada pertanyaan. Oke, silakan. Ada pertanyaan nih Pak Besut. Kalau dari kalian gitu konsep live-nya bakal dibuat kayak gimana? Kalau gua pribadi. Live yang tadi. Kalau gua pribadi.
gue bakal sebenarnya nggak ada masalah kalau ada gamesnya, tapi tetap ada sesi seakan-akan member itu ngobrol sama viewer. Sebaiknya contoh kan kemarin ada konten di JKT TV yang kita ngasih pertanyaan, yang OFC di DC kan ngasih pertanyaan kan, itu kan ada kan kemarin. OFC DC ngasih pertanyaan itu kan konsepnya bisa diambil, bikin tweet di X, suruh fans bertanya, JOT milih pertanyaan yang berkualitas, nanti pada saat sesi live dijawab. Bisa kan? Simpel kan konsepnya? Bisa diterapkan juga itu. Ya, itu kalau gua. Jadinya kan nggak perlu properti yang seperti apa gitu. Kalau dari gue sih ya, ini yang nanya namanya Karpinat. Kalau dari gue sendiri sih, karena gue seringnya kalau misalnya nonton acara yang dimana Raw tuh sesuatu acara, berarti tipis-tipis memperkenalkan acara yang akan mereka lakukan di hari H gitu kan. Berarti soft selling dimana kayak gue mau ada acara loh gitu, gue akan melakukan siaran langsung yang dimana live tersebut itu isinya memberikan entertainment, memberikan informasi acara mereka itu apa, apalagi mereka bisa menggait masa-masa dari non FJKT gitu. Jadi gak masalah buat para member kayak seperti tadi gitu. Entertaining banget gue lihat, dan itu juga lucu-lucu gitu, orang-orang bisa nge-give dan sebagainya. Itu juga gue bilang nggak salah, nggak ada yang salah, cuman gue tuh ekspektasinya tuh kayak gitu kok. Kemarin ada announcement nih, ada live nih dari perwakilan 3 tim, 3 orang per tim, bakal ada ini. Ternyata pas gue masuk, ini tuh per segmen, tapi kok pas gue lihat-lihat lagi tidak ada sesi Q&A-nya atau gimana gitu. Ya harapan gue sih harusnya kayak gitu, cuman karena di luar ekspektasi, ya udah, mungkin itu rencana JOT lainnya, kita nggak ada yang tahu. Kalau dari gue sih kayak gitu ya konsepnya. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga, cuman ya itu aja, jadinya kayak mubazir. Enggak sih, mubazir enggak sih? By the way, kalau kalian yang mau ngasih pendapat dan sebagainya silahkan di live chat, di Asri juga lagi live di TikTok, silahkan. Kita sama-sama diskusi sambil podcast santai aja. Atau mau ngasih pertanyaan lewat media share, lebih senang lagi Asri mungkin. Nah itu guys, jadi ya itu aja. Itu itu aja sih. By the way, ini sih kalau gue ya, yang bikin gue apa ya, gue tuh sebenarnya ya, kita selalu bilang ya, jangan berekspektasi sama JOT lah, jangan berekspektasi. Kita selalu bilang itu, karena pasti ada aja yang kelakuan mereka kan. Cuman di satu sisi tuh belakangan kan performa mereka lagi bagus loh. Kok bisa sampai nggak ada konsep sama sekali yang tertata. Karena kalau memang mau konsep live-nya seperti itu, jangan diumumin bahwa itu adalah live Road to MNG, jangan. Karena kita ekspektasinya, wih, keren nih gitu. Ya enggak sih? Sayang sih, padahal bisa buat member belajar public speaking biar bisa approach orang umum dibawa ke media noise. That's the point. TikTok tuh mereka punya fans gede di TikTok, tapi sayang aja. Tapi terlepas dari itu sih, gue tadi juga dapat laporan ya. Gue dapat info lah. Di live tuh ada yang ngomong katanya pada saat itu susunannya kayaknya Team Love, Team Passion, baru Team Dream ya segmennya ya. Ya nggak sih guys? Gue nggak tahu terlalu. Ya kayaknya Team Dream terakhir. Kalau nggak salah iya deh. Kalau nggak salah Team Dream iya deh terakhir deh. Nah setahu gue katanya tuh Bang solo kecil. Ada yang lapor gini, bilang ke gue, Pak coba lu cek live di TikTok deh. Kenapa? Gue bilang. Itu ada yang komen, skip sesi Team Passion aja, gue mau lihat Team Dream dibaca sama member. Itu pendapatnya
Asri gimana tuh? Dan itu dibaca sama member sampai katanya itu sampai ada dead air gara-gara itu. Respon aku kayak gimana tentang momentum kayak gitu? Well, sebenarnya itu yang harus menyapunya member yang gak sengaja membaca itu ya, yang dimana gak tahu kenapa member terkadang even kita aja gitu ya yang maksudnya pakai platform live streaming ini ada aja yang suka nggak sengaja kebaca. Well, menurut aku harus disapuin lagi sama beberapa member yang memang kayak kalau misalnya kalian jatuh sedang bekerja di streaming seperti ini, kalian harus pinter-pinter menyapa di melakukan live streaming itu. Jangan sampai ada momentum dead air, mau itu blunder, mau itu kayak gak sengaja membaca komentarnya seperti itu atau viewernya dikit, kita tuh harus terus-terusan ngobrol gitu, berinteraksi dengan viewer, mau viewer lo 1, mau viewer lo berapa, 0, kita harus tetap terus ngomong gitu di live-nya gitu sih. Jadi itu gimana member yang bisa menyapu aja dan harusnya tidak awkward sih mau bagaimanapun, karena itu udah tugasnya mereka kalau misalnya sedang melakukan live streaming seperti itu. Ya kalau di titik itu gue sepakat, cuman di sisi satunya itu gue cuman ya ini hal yang nggak bisa gue kendaliin atau orang kendaliin, cuman ini gue bakal banyak dapat musuh kalau klip ini sampai di TikTok, tapi I'm fine with it. Stop being stupid dengan jari-jari kalian. Kenapa gue ngomongnya gitu? Ya gue tahu kalian ada tim lah. Sekarang JKT48 kalian punya timnya masing-masing. Sekarang ada yang tim Dream. Contoh Mas Daru tuh ngomong gue tuh timnya tim Dream banget. Silahkan, kita nggak ada masalah. Tapi jangan sampai menjatuhkan member lain. Ya nggak sih? Jangan sampai menjatuhkan member lain dan berefek ke ini. Gue mungkin lagi dikasih peringatan juga ke semesta ya, bahwa apa yang kita lakukan akan menjadi cerminan OSI kita. Jadi dengan mereka melakukan hal yang seperti itu, I'm sorry to say ya, meskipun gue paham kok nggak semua fans tim Dream bakal melakukan hal yang sama, cuman stereotipnya orang akan ya udah fans tim Dream ternyata mostly seperti itu, nggak bisa menghargai tim lain, ya nggak sih? Stereotipnya bakal seperti itu. Malah mereka yang membuat stigma seperti itu, padahal kan nggak semuanya seperti itu. Nah itu maksud gua. Stop membuat stigma yang buruk kepada fans-fans lain. Makanya sekarang ya nggak apa-apa. Makanya sekarang tuh gua sadar apapun yang gua lakuin sekarang, salah satu brandingan yang nempel di gua adalah gua OSI-nya Alia. Apapun yang gua lakuin bisa berefek Alia. Udah, makanya gua jaga sikap. Dan banyak orang di luar sana tidak sadar akan hal itu. Ya nggak sih? Tuh. Behave aja lah guys. Even kalian memang nyatanya kurang suka nih ke tim yang lain, gak apa-apa, itu haknya kalian. Cuman jangan sampai kayak aduh gue bosan nih pengen nonton langsung tim Dream. Kayak ya sabar gitu guys, ini kan yang diundang bukan cuma tim Dream doang, ada tim-tim yang lain ya. Kalau kalian nunggu tim Dream ya udah skip aja atau gak usah ditonton, gak usah komen. Memang itu gak mudah, siapa yang ngasih tahu orang nggak mudah, cuman tugas kita sebagai orang yang berada di konten kreator dan influencer punya tugas itu juga. Mau tidak mau. Mengingatkan aja. Ya. Gitu guys. Tapi ini ya, gue salah satu yang ini bakal gue bilang juga sih. Apa sih namanya? Gue jujur bukan nggak suka, cuman gue bukan tim love, gue bukan tim passion banget. Gue bukan tim passion. Tapi setiap ada hal yang dilakuin tim passion, gue mengaku itu bagus. Kita paham kenapa perbedaan di tiap tim itu ada. Simple. Selera musik orang beda-beda. Halo Fai. Selera musik orang beda-beda. Ada yang suka mellow, ada yang suka dance-nya bagus, ada yang suka plenger kayak tim Dream. Silahkan, it's fine. Tapi jangan memaksakan pendapat selera musik kalian ke orang lain yang nggak bisa terima itu. Itu sebenarnya ada pertanyaan. Apa tuh? Kalau nggak milih tim,
mana-mana gimana Pak? Silahkan, berarti kan sukanya JKT-nya kan? Ya nggak sih? Berarti netral kan? Betul. Apa yang salah dari itu? Apa yang salah? Gue juga fine-fine aja melihat semua tim. Dan ini ya, menanggapi hal yang kejadian tadi di TikTok ya. Kalau lu nggak mau nonton tim Passion, maunya tim Dream doang, ya lu masuk pas tim Dream. Lu punya pilihan untuk log out. Lu punya pilihan untuk keluar live dulu. Kan lu tahu itu per 30 menit kan. Lu bisa milih, Betul. gua keluar dulu. Nanti gua masuk 30 menit kemudian pas tim Dream udah in frame. That's it. Lu punya pilihan itu. Itu. That's simple guys sebenarnya. Gitu. Kalau kalian ada yang mau bertanya silahkan ya. Tapi ya itu simple. Manusia ini kadang tuh aneh. Hal-hal simple tuh dipersulit aja. Gue juga. Banyak yang terjadi ya Pak Besut. Iya lagi banyak yang terjadi aja sih. Iya. Jadi ya gitulah. Contoh yang terjadi. Tapi sebelum lah. Iya. Apa? Betul. Lu aja dulu deh. Enggak, yang terjadi hari ini tuh sampai gua kayak udah ngapain sih gua ngikutin berita yang kayak gini, adalah yang ya udah ex member lah, ngapain lah kita ngurusin udah ex gua tahu gitu. Itu gua mau angkat sih, cuman itu gua nggak ngikutin bener-bener, ya udah buat apa ya. Gua kalau yang masalah ex member itu yang sebenarnya masalah ini harusnya dibahas 2 tahun 3 tahun lalu kok baru dibahas sekarang ya. Itu baru meledak sekarang tuh gue bisa jawab, gue punya pendapat sendiri dan gue cukup risih sih sama kejadian ini. Saya nggak terlalu ngikutin sih Pak, karena menurut saya apa ya? Kenapa? Udah nggak terlalu penting sih guys. Ya memang nggak penting, cuman jadinya tugas kita aja sih sebenarnya. At least kalau nggak at least tahu lah kalau nggak mau dibahas sebenarnya tuh. Tahu apa yang terjadi, tapi semakin gue menyelam tuh semakin kayak sebenarnya malas kan. Kayaknya gue bakal dihujat kalau ngomong gini, cuman silahkan tolol aja sih. Sorry tuh saya tolol aja sih. Ada pertanyaan tuh dari Bang Manggar tuh. Tapi jujur apa sih yang mereka cari dari Tubir per tim? Apa nih? Apa tuh? Bentar, ada Saweria. Tadi cepet banget Saweria. Katanya dari ada apa? Pamanggar dulu ya. Apa? Tapi jujur apa sih yang mereka cari dari Tubir per tim? Kan bisa fokus ke timnya masing-masing. Gue bisa jawab, gue bisa kasih pendapat goblok, tapi menurut gue itu fakta. Bang Manggar ya. Mereka cari validasi. Di dunia sekarang, mereka cari validasi. Either mereka menjatuhkan membernya atau menjatuhkan member lain yang mereka nggak suka. Berapa banyak coba kasus yang seperti itu? Kita contoh aja sebelum tim-timan, banyak kan yang berusaha menjatuhkan member-member lain ketika membernya nggak suka. Lah sebenarnya contoh simpelnya yang lagi panas-panas sekarang. Tahu nggak kenapa itu ke-up? Tahu nggak kenapa itu meledak? Ini pendapat gue ya setelah gue berusaha memahami garis besar kejadian itu ya. Itu atas dasar nggak terima karena OC-nya nggak masuk line up Sayonara Crawl aja. I'm gonna say it. Tapi itu facts. Gak usah munafik. Atau mungkin memang gak suka konsep ini ya, kapal-kapalan juga ya, keluarga-keluargaan lah let's say. Ya silahkan kalau nggak suka. Gue juga salah satu orang yang nggak suka. Cuman stupid aja sih. Dan gue tahu dia OC-nya siapa. Gue tahu. Dan itu OC gue. Jujur-jujuran aja. Sebelum Alia itu OC gue. Tapi gue nggak ada sakit-sakit hati tuh pada saat dia nggak masuk di line up Sayonara Crawl. Kenapa? Karena gue mencari tahu kenapa line up Sayonara Crawl seperti itu. Oh ternyata memang Shani diberikan kesempatan untuk memilih line up-nya karena itu adalah lagu graduation dia. Itu penghargaan buat dia. So itu itu hak dia, ngapain lu ngatur-ngatur? Betul. Tapi coba gue balik deh logikanya. Coba OC-nya dia masuk di line up itu. Keluar-keluar nggak? Ayo. Keluar-keluar nggak?
Dilebih-lebihkan nggak sekarang itu masalah? Enggak kan? Ya atas dasar diri aja sebenarnya. And I'm gonna say it. Itu fakta. Osiko juga nggak masuk line up Sanyo. Itu fakta. Itu karena itu aku nggak suka Pak. Ya, makasih ya Tam ya. Itu karena atas dasar nggak suka aja. Jujur-jujuran aja, karena menurut gue ya momen oknum ini mengeluarkan pendapat itu tuh sangat tidak cocok, karena kan yang sebenarnya yang menurut gue bodoh juga sih. Yang jadi trigger kan kemarin karena Shani dan Melody nggak ada pada saat Shonichi setlist Team Dream kan? Itu kan awalnya kan? Iya. Gua bakal buka-bukaan kok. Itu kan yang mengawali kan sebenarnya kan, yang berawal dari nasi tumpeng kuning itu sampai ke titik sekarang. Itu kan. Nah, pendapat lu gimana soal masalah WGM dan GM ini tidak ada di Shonichi Team Dream itu lo gimana? Itu menurut aku konyol sih. Nah. Maksudnya apa ya? Itu kan percakapan di balik dapur yang dimana memang internal ya guys ya. Iya. Kalian gak ada yang tahu, bisa jadi WGM-nya nggak bisa hadir di Passion juga, itu kemungkinan terjadi. Ya, bisa pikirin secara logika yang sederhana aja nih teman-teman. Misalnya mereka berdua, general manager dan WGM tidak bisa hadir di Team Dream, nggak mungkin dong mereka nggak bilang ke Freya maaf ya, atau ke staff-staff lainnya. Jadi even mereka nggak bisa hadir dua-duanya, ya make sense mereka udah memberi kabar duluan. Dan ya kalau misalnya Team Dream yang memang misal lagi-lagi ya kayak wah ini GM kita bla bla, itu kan masalah internal mereka. Kita cuman outsider, yang istilahnya outsider tuh kita hanya lihat dari tampak depannya aja gitu loh guys. Kita cuman sebagai fans yang ya kalau misalnya memang ada slag ya mungkin kita benerin atau misalnya kita suarakan gitu, ini tidak ada. Tapi kan buktinya Team Dream fine aja gitu walaupun gak ada GM dan WGM. Jadi menurut gue itu permasalahan kemarin yang itu tuh gue ketawa aja sih. Maksud gue gak bagian yang ketawa aja. Apalagi pas dimasukin ke TikTok itu makin yang apa ya, hiperbola banget. Well, gue ada respect kepada fans-fans yang mungkin apa ya, sangat amat empati kepada yang kayak kok nggak ada ya. Cuman ya gue cuma mau ngingetin kepada fans-fans yang empatinya sangat besar itu, kita nggak ada yang tahu guys gitu, dan kita nggak bisa menjudge tepat bahwa general manager mereka, wakil general manager mereka itu sifat aslinya seperti itu. Enggak, kita nggak bisa ngecap dengan mudah seperti itu. Wah, kaget banget. Nah, beresin dulu itu. Nggak mau minum tolak kangen, kasih ya. Oke. Gitu sih ya, Pak. Oke, gue mostly apa yang dibilang Asri itu yang sebenarnya bakal gue omongin, tapi gue bakal ngomong ini satu sih. Bakal ngomong ini satu sih tentang itu. Ini apa yang gue tangkap ya setelah itu naik, hal tolol itu naik ya, scene itu naik, konten itu naik. Gue akan bilang ini. I'm gonna say it. Gue malah, kalau kalian silahkan ya dibuka 3 konten behind the scene-nya, silahkan dibuka. Gue malah melihatnya itu ketika gue sandingin 3 scene itu, potong tumpeng itu, gue malah bersyukur loh gak ada Shani sama Melody di Team Dream. Kalau gue jadi pendukung Team Dream sih jujur gue malah bersyukur. I'm gonna say it. Gue malah bersyukur dengan Team Dream, dan pada saat tumpengan di behind the scene itu Melody sama Shani gak ada tuh. Tahu nggak kenapa? Freya jadi bersinar sama Marsha. Coba lu lihat behind the scene punya Team Passion sama Love ketika masalah tumpengan itu, bagian sini itu doang ya, tapi ya yang bersinar siapa? Melody, Shani, atau Fioni atau Christy? Coba. Pasti banyak yang fokus ke Shani, kalau nggak Melody. Percaya sama gue. Padahal jujur ya menurut gue itu adalah spotlight di mana berarti member yang maju untuk terima tumpengan itu adalah member yang bisa dipercaya untuk nge-handle timnya dong. Kalau gue sisi positifnya berarti Team Dream tanpa WGM dan GF bisa berdiri. Kuat mereka. I'm gonna say it. Kuat mereka. Itu sisi positifnya itu.
Mereka ada apa-apa bisa ngapa-ngapain mereka. Mereka tidak harus bergantung sama GM dan WGM. Dan itu power itu. Dan di sisi satu pun, bro, lu nggak tahu tugas WGM dan GM itu apa. Bisa jadi pada saat, ya seperti yang dibilang Asri, pada saat hari Sonichi itu, mereka ada di bisnis maybe, yang nggak bisa ditinggal. Ingat kembali lagi, JKT48 itu entertain dan bisnis. Nggak usah tutup mata. Nggak usah bilang adil dong gini. No. JKT48 bisnis. Kalau membernya menguntungkan ya udah di-push. Ya nggak usah sok-sok nafik, semua harus setara gini. Ya, I'm not agree with that, karena JKT48 bisnis still bisnis. Gue baca lagi FF Itsu. Ya itu pendapat gue. Mungkin terdengar kasar dan tidak punya hati, cuman JKT48 bisnis still bisnis. Kalau membernya menguntungkan, membernya dapat spotlight, di-push. Dah. Cuman Pak, benar yang Pak Bisut mention di Team Passion dan Team Love itu kan memang ada hadirnya WGM dan GM ya. Disandingkan pas potong tumpeng tuh disandingkan dengan itu tuh di Team Love tuh Vioni, kalau di Team Passion itu Kristi. Gue masih ingat. Apakah kalau saya sih lihatnya bukan apakah ya, saya sih lihatnya itu saya nggak ngelihat si GM dan WGM itu bersinar ya dibandingkan para perwakilan dari Persib gitu. Kayak ya udah mereka ya literally ya udah staff aja, gue ngeliatnya staff aja. Tapi ya dimana gue sih kalau memang adanya GM dan WGM di Team Dream hadir gitu ya, kata gue sih yang bakal maju itu Marsha sih, bukan Freya. Kenapa? Karena si Freya itu cuman hanya mewakilkan GM dan WGM sebagai perpanjangan tangan kan satu tim JKT itu. Iya, cuman kayak kalau dibilang bersinar itu kayaknya perwakilan memang center per. Ya gue silahkan saja. Ya memang, cuman maksud gue ini jadinya kan Freya yang sebenarnya nggak dapat spotlight jadi spotlight loh. Itu sisi positifnya loh. Ayo loh. Kalau misalkan WGM dan GM-nya hadir, apakah Freya bakal dapat sorotan segede itu? Gue sih nggak yakin ya. Karena pasti bisa jadi bagi dengan dua. Dia udah menurut jadi kapten. Menurut gue sih dengan title dia udah menjadi kapten pun, itu udah dapat sorotan ya. Iya, dapat sorotan pun, ya gue sepakat sorotan. Cuman maksudnya di dalam video itu kan, itu jelas yang bakal kena sorot kan nggak Freya-nya doang. Maksudnya kan pasti akan berusaha rata kan. Cuman dengan Freya ada di situ menggantikan posisi GM dan WGM, positif nggak sih? Positif nggak sih? Menurut gue positif sih Pak. Makanya. Positif sih. Justru gue malah heran Cok sama fans-fansnya Freya yang malah seakan-akan kok nggak adil ya, kok nggak WGM. Bro, kalau gue sih malah senang ya, soalnya Freya dapat spotlight. I'm sorry to say it. Di situ Freya membuktikan, ya gue sebagai kapten punya tugas, gue jalanin. I'm gonna say it. Makanya gue cuman kayak yaudahlah ketawa aja kan, gue bukan staff atau gitu, gue cuma orang luar yang kayak mungkin GM dan WGM-nya nggak bisa hadir. Gue mengangkat ini karena lucu aja, ujungnya tuh malah sampai ke sayonara yang sebenarnya nggak ada kaitannya. Kok tiba-tiba jadi sayonara? Itu udah EV berapa tahun lalu itu, gitu. Ya nggak sih? Gitu sih. Apa kira-kira tapi kira-kira apakah roadmap era tim udah matang atau terkesan ya udah kita bagi dulu aja? Sebenarnya udah matang. Apa nih? Sibuk pilates. Ya silakan, kalau kalian mau menghujat silahkan juga ya. Cuman ini I'm gonna say this one. Apapun yang kalian ketik dan apapun yang kalian lakukan keluar dari mulut kalian harus siap mempertanggungjawabkan apapun itu. Itu aja. Iya sih, benar. Hati-hatilah, kan makanya
bijak bersosial, gue sih nangkepnya apa maksudnya bijak bersosial media itu, well iya kalian bebas berpendapat apapun itu, tapi dari petikan dan warningan seperti itu tuh ya kalian, apa yang kalian ketik ya kalian pertanggungjawabin gitu, Ya, apa yang kalian omongin di media sosial kalian pertanggungjawabin iya, gitu, kalian jangan punya alasan yang kuat kan. ya jangan malah ketika itu rame malah kabur. Iya. Itu aja. Gitu. Tapi ya kalau ngebahas-bahas itu sih banyak cuman ya kalian jadi fans jangan tolol dah, sumpah. Tolong. Kembali lagi Apalagi kalian gimana? Apalagi nih maksudnya? Masih berlanjut kah? Boleh. Apapun kalau lu mau nanya ke gua, apapun itu silahkan ya. Apa ya? Gue belum nyiapin pertanyaan sih jujur-jujuran. Anything sebenarnya, anything yang lu mau tanyain silahkan. Gua kaget awal-awal masuk ya gimana tadi tentang live. Waduh. Mumpung itu lagi fresh. Berat banget. Sebenarnya hari Iya ini tuh sih. gue cuman pengen konsep podcastnya tuh nongkrong, cerita apapun yang bisa dicerita. Cuman memang karena hari ini ada kejadian ya udah itu terlintas di otak gue angkat aja. Ya halo Hari, just be the Wakakal people sih ya. Apa. Kalau lo mau nanya gue silahkan, apapun itu sih. Gue bakal belum jawab. ada sih, belum kepikiran jujur-jujuran. Apa dari viewer dulu gak sih? Silahkan pure-purenya Asri mau nanya ke gue langsung ya, tentang pribadi, gue bakal jawab apapun itu tentang streaming gue, apapun itu akan gue jawab. Dan sebaliknya juga viewer gue silahkan kalau ada pertanyaan. Kita Bang Sawi, Pak Besut di fandom ini udah berapa tahun? Gue jujur memulai, gue masih ingat 7 Juni. Kalau kalian ingat promosi Magic Hour di Pothub bersama almarhum Fidi Aldiano dan Om Deddy Corbuzier, di situ ada Z dan Freya. Itu hari pertama gue terjun. Kenapa? Ini cerita. Ini cerita menarik nih. Ini cerita menarik. Kenapa? Di saat mostly orang jatuh cinta, mungkin tertarik sama Freya karena tingkahnya yang dibikin meme. Apalah itu kan pada zamannya Freya meme-nya di mana-mana ya. Freya meme-nya bertebaran ya, dan itu jujur lewat kok di gua nggak tertarik. Gua tipe orang yang apa sih gitu. Terlalu halu gitu. Kan banyak tuh meme POV sepupu gini. I don't care with that. I'm sorry gitu. Gua bukan tipe yang seperti itu. Tapi gua tipe yang suka mendengarkan podcast, dan kebetulan pada saat itu gua dengerin pada saat Magic Hour dipromoin di Pothub. Dan yang bikin gua tiba-tiba penasaran bukan muka Freya Tozi, tapi personality Freya. Kenapa gue bilang personality Freya? Di umur dia yang terhitung belia 2 tahun lalu itu, dia bisa ngimbangin ngobrol sama yang namanya Om Deddy Corbuzier dan almarhum Fidi Aldiano, dan itu tidak mudah. I'm gonna say it, itu tidak mudah. Itu tidak akan pernah mudah. Itu pertama kali gue menarik nih, personality ini anak, tertarik. Akhirnya. Tapi sebelumnya Pak Besut tahu nggak JKT48? Tahu JKT48 tapi tidak tahu sistemnya seperti apa, tidak tahu sebenarnya JKT48 itu segede itu. Yang gue tahu JKT48 perempuan yang menari di atas panggung pakai gaun. Dah. Gue taunya. Jadi mulai ya? Gue taunya tuh melodi angkatan 1. Ya gue dulu waktu SMA punya teman yang suka JKT angkatan 1, gue punya. Dia literally fans JKT angkatan 1, cuman gue cuman tahu bahwa itu seperti itu. Gue nggak tahu ternyata event JKT itu banyak. Oh, jadi benar-benar mulai menyelam dan mencari tahu itu ketika yang podcast Freya dan Z. Nah, itu pun nggak langsung ke JKT-nya ya, gue nyelamnya ya. Gue nyelamnya ke personality Freya-nya dulu. Masuk ke Freya yang jadi aktor. Ya, berarti. No, bukan idol. Bukan idol, tapi bukan aktor juga. Tapi as a person yang menurut gue kepribadiannya menarik. Udah. Gue nggak melihat profesi dia. Gue nggak. Gue cuman melihat nih orang punya personality yang menarik, dia bisa public speaking yang bagus, ngimbangin, tetap cair. Dimana menurut gue meskipun Pothub itu buat senang-senang, tetap pressure pasti ada. Ya kan? Kata dari situ. Iya. Baru setelah gue nyelam tentang personality Freya, baru gue tahu JKT48 itu apa. Oh ternyata Freya lagi ada film ini. Itu baru ngikut semuanya. Tapi jujur, untuk terjun pertama kali bukan karena JKT-nya atau aktornya dia, tapi karena Freya-nya sendiri. Dan itu memang unik. Di saat orang lain karena mungkin muka atau apa, atau meme-nya, gue enggak.
Berarti lu secara ini pas pertama kali nyemplung itu berarti banyak dong culture shock yang lu temukan, yang dimana kan berarti otomatis lu suka sama orangnya baru suka grupnya kan? Ya. Banyak sekali culture Jujur, shock yang lu temukan. lumayan sih, ada beberapa hal yang gue tuh nggak nyangka aja setelah gue riset. Oh ternyata JKT48 ada sesi ini. Oh ternyata JKT48 ada sesi MNG. Oh ternyata JKT48 itu foto nggak boleh. Kita kan sebagai orang awam nggak tahu dong kalau foto sama member itu harus bayar. Itu salah satu culture shock, udah pasti gitu. Oh jadi pertanyaan dari Bang Sawi nih. Nah, silakan. Sebelum lu masuk ke fandom, ini harus lihat pribadinya dulu ya? Pintunya. Apakah itu menjadi pintunya? Tipe pintunya. Ketika dia mengenal Freya. Memang gue melihat pola gue melirik member itu karena personality sih, jujur-jujuran aja. Karena gue tipe yang muka tuh gue menganggap kayaknya semua member JKT cantik deh. Cantik kok, nggak ada yang jelek kok. Ya. Jadi valid. Di otak gue tuh udah masalah karena dia cantik jadi OC gue tuh habis. Di otak gue tuh udah nggak pernah ada. Memang dari awal nggak pernah ada. Itu aja. Jadinya berarti ya, apa? Pas lu suka sama Alia juga seperti itu dong, Pak? Alia punya alasan lain, cuman salah satunya gue bisa nyambung ngobrol sama dia tanpa gue harus I'm gonna say it ya. Freya tuh salah satu kekurangannya adalah di video call-nya. Gue akan honest karena gue tipe orang yang ngapain gue tutup-tutupin. Kalau memang faktanya seperti itu ya seperti itu, dan gue bakal honest. Freya tuh salah satu member yang gue kurang tuh dari segi ini. Kita harus berusaha nge-break gimana caranya Freya tuh nyaman ngobrol sama kita, dan itu sangat PR. Karena gue punya teman udah 9 bulan berturut-turut di AVC Freya, itu semuanya kaku dan garing. Gue mau nanya lagi nih Pak Besut. Apa? Berarti apa sih yang lo cari dari para member JKT ini? Apakah lo mencari fan service-nya? Apakah lo ya udah gitu mengalir mencari kesenangan di grup ini, atau gimana tuh Pak? Ngalir aja sih. Ngalir aja. Mungkin ini sekalian menjawab ya. Apa yang membuat dirimu menjadi malaikat pelindung Alia Pak dari Zudi? Awalnya tuh kalau kalian Zudi tahu cerita ini, cuman yang mungkin penontonnya Sri, gua pada saat pertama kali streaming dan alhamdulillah pada saat itu pecah, kita ternyata bisa buat review video call pecah rame. Itu rame-ramean streamer di YouTube ke Alia pada saat itu, dan itu literally Sonichi VC gua. Itu literally Sonichi VC gua. Itu kita ada berenam ya, kalau nggak salah berenam, rame-rame ke Alia nih, bikinin konten, review, dan gue honest kemarin pada saat itu gue bilang, gue tuh mungkin suka kok Alia cerewet dan sebagainya, karena memang anaknya suka coplos dan suka ngobrol, tapi gue bilang, tapi gue merasa gue nggak ada kesempatan buat menjawab apa yang diomongin Alia, karena dia literally ngomong terus. Yang membuat gue respect sama Alia, kenapa akhirnya gue memutuskan mungkin Alia adalah member yang bakal gue berusaha komunikasi terus, adalah ketika kontennya sudah diupload, dan itu kebetulan diuploadnya di channelnya Bang Robi S. Putra. Kalau kalian mau lihat silahkan, itu VC di bulan September tahun lalu. Dia ternyata nonton kontennya dan turns out dia notice gue, tapi di situ gue belum Alia ya enggak, gue cuman pengen penasaran aja. Gue balik lagi bulan depannya, apa yang gue omongin di konten gue, dia bener-bener perbaikin. Gue ngomong, gue butuh space buat ngomong juga. Dia bener-bener pada saat video call langsung ngomong, Pak Besut ada yang mau diomongin nggak? Gini. Kenapa gue bilang begitu? Karena ternyata dia ingat, di saat yang gue ngomongnya gue butuh space buat ngobrol, ada satu teman streamer namanya Mas Will itu, dia justru malah butuh Alia yang nyerocos gitu. Dia malah kebalikannya gue. Dimana pada saat Oktober itu gue bareng-bareng baliknya, Mas Will malah Alia malah memberikan treatment yang berbeda buat Mas Will. Mas Will bener-bener
Alia yang nyari topik, Alia yang nanya-nanya dan sebagainya. Pada saat sama gue yang ngasih topik. Berarti dia ingat dong tiap fansnya yang balik dan harus ngapain. Nah itu di saat gue memutuskan Alia. Gitu guys. Gimana kalau Vica sama 2 kulkas pintu Kagita? Kalau gue video call, emangnya maksudnya ini tuh banyak banget guys yang mempertanyakan kayak gimana video call sama Kagita yang di mana. Kalian taunya Kagita itu yang di stage tuh kayak dingin, terus kayak Tapi kayaknya gue menolak bisa semua menebak Gita seperti pantun. apa sih. Gue bisa menebak Coba Gita coba seperti coba apa. ditebak, coba. VC-nya Kata harusnya VC-nya Gita tuh nggak sedingin pada saat dia di atas panggung. Gue bisa tebak. Karena gue pernah MNG cuma 1 tiket sama dia. Ada kejadian lucu yang membuat gue apa sebenarnya tuh? Gita ini kalau VC kayaknya personalitinya bukan yang di atas panggung deh. Dia orang yang berbeda daripada saat VC. Apa tuh? Pas Gua- meet and greet ya, coba. Pas gue meet and greet sama dia di Sister Reunion, kebetulan gue pakai baju ini karena memang kita lagi ngumpul kan sama komunitasnya Bang Robi kan. Gue pakai baju ini. Pada saat itu memang banyak banget orang yang pakai baju ini. Gue masuk, gue cuma 1 tiket loh ya, gue cuma 10 detik. Padahal gue mau pakai kesempatan itu buat kenalan sama Gita gitu, karena menurut gue Gita ya, gue cukup tertarik gitu dengan personality Gita gitu. Pada saat gue masuk bilik, dimana kan coba gue tanya, pada saat orang MNC pertama kali belum pernah VC, belum pernah ketemu, pasti kenalan gak sih? Iya. Gue masuk tahu nggak dia seperti apa? Kak, Gimana tuh? kok banyak banget pakai baju itu? Kakak nomor punggungnya berapa? Coba balik badan. Habis tuh 10 detik gue. Gue cuman cosplay jadi pajangan baju. Seseru itu loh Gita. Itu bukan hal yang negatif ya. Jangan salah kaprah ya. Itu berarti dia bisa se-excited itu loh. Di dalam pada saat cuman berdua atau hitungannya sama admin bertiga ngobrol sama fansnya. Kayak kalau gue deskripsiin ya guys, well benar kata Pak Besut, kayak itu brandingannya dia di panggung aja gitu. Tapi kalau sama fans-fansnya atau sama event kalian gak ngosiin pengen penasaran sama dia, well 100% lo gak bakal apa ya kayak ditolak atau gimana ya. Rame. Bener-bener berbeda guys. Bener-bener bagus menurut gue fan service-nya. Fan service-nya bagus loh itu. Gue aja sampai nggak sempet kenalan loh ya. Gue cuman masuk, bayangin masuk, buka tirai. Dia nanya baju, gue liatin. Dia mau lihat nomor punggung gue liatin. Ih kakak namanya beda ya, gue bilang sama. Abis 10 detik gue langsung keluar. Tapi itu benar-benar mencerminkan dari jikonya dia sih Pak Besut. Iya. Benar-benar kayak lo kan cuma pakai baju nih. Gue ada satu momen guys buat pure-purenya Pak Besut dan purenya gue. Jadi waktu itu tuh gue lagi momentumnya lagi sidang guys, sidang usulan riset dulu. Gitu kan. Terus sorenya gue VC gue alhamdulillahnya udah beres kan. Gue bawa laptop gue benar-benar melipir dulu ke ruangan yang sepi dan sebagainya. Pokoknya gue video call. Gue masih dengan setelan pakai alma mater gue, pakai baju gue, tapi alma mater gue itu nggak kelihatan. Jadi kayak gini nih, POV-nya bener-bener nggak kelihatan lah logonya. Nah, dia tuh memang udah spill bahwa mau pakai jersey kan. Oh ya udah, gue putar balik otak, gue pakai baju kayak gini, gue jadi manajernya dong, manajer bola gitu kan. Terus gue blurin si backgroundnya, gue masuk cuma 1 tiket 50 detik, say hello, dia nanyain kabar, terus dia tiba-tiba diam. Merhatiin gue, kamu habis sidang ya? Rapi banget, dia bilang gitu. Terus gue kaget kayak, oh iya, iya kak, iya gitu. Oh iya, pantesan itu lagi di mana sih gitu? Ya habis sidang, gue bilang gitu. Tapi sama gue diputar balikin gitu. Terus juga kemarin juga dia notice bahwa gue ganti setup yang dimana bulan kemarin itu gue nggak ada obrolan sama sekali. Gue menjadi streamer, gue juga nggak pernah kenalan sama dia. Maksudnya gue kalau VC sama ini tuh ya Pak Besut, sama gue tuh baru VC sama Kak Gita, paling sering Kak Gita, Katrin sekali, Kak Indah. Itu gue skip perkenalan pakai nama gitu. Gue selalu to the point, say hi, to the point, mau nanya apa gitu. Dia, nah pas bulan bulan ini Kak Gita tuh bilang, kamu ganti oh my god, setup baru, setup baru ya gitu. Terus gue kayak, hah? Kok kakak tahu aku gitu kan? Ya mungkin memang pernah lewat atau gimana gitu. Tapi gue nggak pernah kenalan gitu, gak pernah yang say hi. Dan bulan kemarin juga video callnya lewat laptop sih, ya udah kayak orang-orang pada umumnya. Iya. Kita Intel, bukan Intel. Lebih ke sesuai Jiko aja, diam-diam bukan berarti tak memperhatikanmu. Itu persis itu. Iya. Nah itu makanya gue sebenarnya kita tuh menarik sebenarnya, karena gue udah merasakan ketemu langsung dan 10 detik gue ternyata seberharga itu loh gitu.
dengan gue jadi cosplay apa manekin diputar disuruh mutar buat lihat baju doang gitu. Itu. Bayangin, gue cuma 1 tiket. Itu kan dikasih sama viewer sebelum berangkat. Ambil 1 MNG kita nih, tak. Bayangin 10 detik itu yang harusnya gue kenalan jadinya cosplay manekin. Itu. Nah, nih tapi ada pertanyaan nih dari Bang Hari nih. Pertanyaan buat Kak Asri. Tahun berapa dan gimana ceritanya di saat dulu suka K-pop dan memutuskan transisi pindah ke JKT? Oke, dulu itu gue sukanya tuh tahun 2023 abis Summer Tour Festival, Summerfest itu. Nah, transisinya adalah jadi gue kan nge-stan yang namanya grup K-pop namanya Twice, guys. Kalau misalnya kalian tahu pasti Jihyo, pasti kalian tahu lah. Jihyo, Sana pasti pada tahu. Fanboy-fanboynya di Indonesia banyak. Nah, waktu itu tuh Twice itu sedang world tour, guys. Nah, world tournya tuh Eropa Amerika ya, dimana nggak ke Asia Tenggara Indonesia. Berarti gue ditinggal dong. Dan mereka itu biasanya grup K-pop itu slightly berhenti kontennya di YouTube channelnya dan sebagainya. Jadi gue sebagai fans K-pop, gue cuma bisa melihat updatean mereka di konser tiap negara doang. Well, gue gabut dong. Terus tiba-tiba rame nih di TikTok gue, kok ada yang live streaming di suatu mall di Bandung yang mana penuh banget, cier. Ternyata member JKT lagi ada meet and greet dan 2 shot di situ. Itu sempat viral banget, guys, di Ciwok maupun yang di festival beberapa tahun yang sebelum Summerfest itu kan ramai sekali sampai normis gue gitu belum menjadi FJKT pun tahu karena ada hal-hal ya kalian juga tahu lah. Nah, terus udahlah gue kayak cuman tidak terlalu menggubris dan sebagainya. Muncullah TikTok Ashel gitu. Gue kira tuh mbak-mbak TikTok biasa, guys. Gue cuma nge-like-in kayak oh ya cantik gitu. Terus gue like, kok makin banyak ya algoritmanya gitu. Oh, terus pas gue klik profilnya, oh member JKT, oh JKT tuh masih ada ya dan sebagainya. Karena gue juga taunya cuman angkatan awal sama terakhir itu Kak Melati karena dia transisi menjadi tukang nasi bakar terus nge-live waktu itu. Gue jadi penasaran sama kakak gue mencari tahu beliau, ternyata beliau ex member JKT. Gue juga ngeliat. Nah, dari situlah transisinya dan ternyata slightly JKT48 itu tidak, gue nggak setabu itu gitu loh, guys, karena di K-pop tuh ada yang namanya survival show Produce 48 yang dimana kalau kalian nonton itu kan ada member NMB, HKT, AKB. Jadi gue slightly tahu, cuman acara Produce 48 itu agaknya memutarbalikan yang dimana member-member 48 Jepang itu ya menjadi engagement mereka dan dijelek-jelekan gitu. Nah, gue tuh pengen tahu kayak apakah nyata nggak sih kayak gitu realitanya. Nah, gue dari situ riset, oh ternyata nggak beda jauh, cuman beda aja kalau di J-pop itu lebih mementingkan ini itu, kelebihannya kalau di K-pop itu ini itu. Jadi gue nggak terlalu banyak culture shocknya sih, kayak gitu transisinya. Itu menarik sih. Kalau gue kan berangkat dari yang tidak ngidol sama sekali, tiba-tiba kenal JKT. Itu banyak orang kiranya gue berangkat dari apa sih namanya, dari K-pop loh, dari K-pop loh ya. Gua nggak ngerti sama sekali per K-popan demi apapun. Gua nggak tahu K-pop itu apa, sumpah. Gue jalur podcast loh ya, aneh loh. Menarik sih jalur podcast baru pertama kali gue. Jujur gue juga kiranya tuh akan ada teman gue di luar sana yang mirip, ternyata enggak loh ya, susah loh ya, gitu. Bukan idol itu, ya maksudnya yang mirip-mirip seperti itu gue nggak pernah sampai yang sefanatik ini, yang VC tiap bulan dan sebagainya. Ya itu aja sih. By the way, ya kita bahas VC-VC-an VC ya, tapi kan si Ars ini baru 3 ya VC-nya. Gue mau nanya, VC terbaik menurut lu siapa gitu? Kalau gue jawab pasti orang-orang ngiranya Peres, tapi gue akan menomorsatukan Kak Gita sih. Nah ya, pasti gitu. Gue belum main ke video call yang lainnya. Karena kan gue budgetnya lebih ke mahasiswa dan pelajar ya. Sama kok. Dan gue dari
tahun 2023 itu nggak langsung VC guys. Gue tuh kayak bener-bener pelan-pelan gitu mengetahui kayak oh ternyata Cek itu tuh ada video call gitu. Gimana sih caranya gitu. Sama Nah lagi. baru mulai video. Nah kan baru mulai video call itu 2025 waktu itu 2025 Bulan karena apa? bulan Yang itu loh eventnya SSK yang kita tuh awal-awal ya. awal Awal-awal ya. tahun 2002 Iya, iya awal-awal. awal tahun 2025 tuh mereka kan udah kepilih tuh Under Girls SSK. Nah itu kan ada penjual belian digital photobook Desembernya. Terus video callnya tuh bulan-bulan awal. Nah waktu itu Katrin dulu tuh. Katrin dulu. Terus gak lama cobain Kak Gita 1 tiket gitu. Terus skip dulu beberapa bulan karena mau all in tour gitu. Kalau gua sabar. Dari Zuhudi aku VC terbaik, lu lupa. Mau gua ceritain nggak topik lu sama Lulu apa? Mau gua ceritain nggak? Kalau boleh gue cerita nih. Tapi by the way, gue terlepas dari karena gua Alia udah 9 bulan berturut-turut ya VC ya. Gue tuh melihat ada beberapa member yang sebenarnya menarik buat VC. Bukan karena contoh kalau kayak Alia kan, gue kewajibannya ya memang karena gue merasa VC Alia tuh. Cuman kalau dipilih member lain tuh banyak yang menarik, demi apapun banyak yang menarik. Salah satu yang menarik VC di VC gua tuh salah satunya Levi tuh menarik. Levi tuh menarik. Kenapa menarik? Sama seperti kita tadi yang diceritain, dia perhatiin setup. Jadi benar-benar berarti observe orangnya, ditambah dia cosplay. Tiap VC dia cosplay, pasti ada aja cosplay. Kayak bulan ini tuh dia cosplay, correct me if I'm wrong, kayaknya salah satu karakter di Evangelion, gue lupa siapa namanya. Correct me if I'm wrong, pernah jadi Robin juga, dia cosplay. Gue sebagai orang yang suka anime, suka dong. Dan dia tuh ngalir. Kenapa gue bilang dia ngalir? Dia beneran, itu pertama kali gue VC terus gue bikin konten reviewnya, ternyata dia nonton. Awalnya gue nggak percaya dia nonton. Pada saat bulan depannya gue VC balik, dia bilang, ih makasih loh kak udah dibikinin kontennya. Konten yang mana? Gue jujur pada saat itu gue bilang gitu tuh bukan karena gue malu-malu, tapi gue beneran lupa kalau pernah bikin kontennya kan. Konten yang mana? Itu kakak bikin kan konten yang VC aku. Oh iya bikin, aku nonton loh. Emang iya nonton. Awalnya gue masih nggak percaya, cuman divalidasi dan dibenarkan oleh Bang Robi yang bilang Levi itu memang salah satu member yang apapun yang dibuat fansnya dia berusaha untuk nonton. Iya betul. Dan mengalir, itu salah satunya Levi. Siapa lagi ya? Ini gue mau validasi juga buat dari Levi. Ini salah satu viewer gue juga ada yang salah satu dulunya Levi Oshi lah, sekarang lagi oleng aja gitu. Terus dia juga bilang kayak gitu guys, bahwa kayak even lo bertarung dengan banyaknya replay fans tuh Levi tuh selalu membaca, terus baca DM juga dan sebagainya. Jadi well ternyata beberapa member tuh memperhatikan kalian guys. Benar. Gitu, bukan berarti mereka cuman karena ada peraturannya aja gitu. Jadi itu juga gue juga awalnya minat sih ke Levi, cuman belum ada kesempatan aja. Itu menarik sih buat video Levi menarik. Oh ya, ini aku VC terbaik Lulu, silahkan diceritakan. Disclaimer itu guys, Shrek abis VC Levi. Lulu pada saat itu, gue bareng nih orang nih, Zudi ini nih. Lulu tuh menarik juga sebenarnya. Gue lupa gue duluan atau dia duluan. Pada saat itu gue kebetulan satu sesi. Dimana pada saat itu tepat sebelum bulan puasa. Literally seminggu kayaknya sebelum kita puasa tuh. Pada saat itu ya. Iya. VC. Februari berarti ya? Ya. Si Zudi ini lupa kalau minggu depan itu kita udah puasa. Jadi dia beneran blank, dia lagi capek-capeknya habis kerja, tiba-tiba VC. Jadi dia beneran ngeblank, dia nggak tahu mau ngomongin apa sama Lulunya pada saat itu memang kayaknya lagi pengen ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa di setiap fans yang VC dia, karena gue juga dapat. Nah pada saat dia ngomong selamat menunaikan ibadah puasa, Zudi ini langsung ngomong loh, untung aku Islam. Lulunya langsung, ya kak aku juga Islam. Lulunya nggak dikit panik maybe, cuman lebih keheran mungkin ya, kenapa si Zudi ngomongnya untung aku Islam. Si Zudi ternyata lupa kalau minggu depannya itu kita bakal udah buka puasa. Dia kira kenapa Lulu tiba-tiba ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa.
Tapi di situ menurutku Lulu jadinya lucu dan menarik karena dia bisa menyesuaikan sama fansnya aja. Kalau fansnya kayak Zuhdi yang lagi blah-blah, Lulu juga jadinya ikut aja blah-blahnya. Gitu. Oh ya, ini salah satu impian gue tapi gue belum balik lagi. Michi sih, lu harus coba Michi. Penontonnya Asri, penonton gue. Memang nggak ada konten di channel gue tapi faktanya gue pernah VC Michi. Itu anak beneran energinya full. Aduh, disandingkan dengan gue Pak Besut. Bayangin itu gue VC sesi 3 paling terakhir. Dia punya energi buat seakan-akan gue diwawancara. Dia dari yang baring di tempat tidur langsung bangun langsung, halo kakak, kakak pertama kali ya, kakak namanya siapa, asal mana, kenapa VC aku. Dia beneran sesemangat itu. Padahal itu udah sesi 3, beneran sesi terakhir malam dan gue paling terakhir. Damn. Wow. Dan dia masih ada energi sebanyak itu ya. Dia masih ada energi sebanyak itu sampai, kakak kenapa VC aku? Gue jelasin lah, kakak harus balik lagi ya bulan depan karena kita belum sempat kenalan gini. Literally energinya full. Dan itu ya gue sedikit menyesal kenapa nggak gue kontenin, tapi secara fakta memang Michi se-energik itu buat di VC. Terus mungkin ada yang bilang, tapi Michi biasanya bahasa Inggris. Gue akan bilang Michi tahu kok pada saat VC dia full bahasa Indonesia sama gue. Padahal gue akan siap-siap aja kalau dia bahasa Inggris. Tenang guys. Naila juga nggak mungkin tiba-tiba pakai bahasa Jepang kan, Pak Besut? Nggak mungkin. Pasti pakai bahasa Indonesia lagi. Kecuali lu pancing ya. Iya. Kecuali lu pancing itu salah lu sendiri. Cuman ketika lu mancingnya bahasa Indonesia ya udah bahasa Indonesia. Karena gue pernah VC Naila dan bahasa Indonesia kok anaknya. Gue pernah MNG Naila bahasa Indonesia kok anaknya. Malah bahasa Inggris gue sama Naila, bukan bahasa Indonesia. Tuh menyesuaikan mereka. Jadi juga. Mereka menarik sih Michi. Tapi Michi, iya gue baru ingat Michi itu salah satu yang gue pengen VC lagi sih, cuman belum kesampaian. Agak sulit sih dapetin jujur iya. VC Michi itu sulit. Bang Besut pernah VC dari Gen 9 nggak? Info review. Marsha juga nggak ada konten karena 1-2 hal. Itu bukan karena gue nggak mau, karena ada problem. Tapi Marsha, gue pernah VC Marsha dan honest review menarik. Energiknya sangat energik. Pada saat itu gue masuk Marsha Files jadinya karena nggak pernah ke-up padahal itu rencananya jadi konten. Pada saat itu gue VC, gue masuk saking excitednya. Gue kan kacamataan ya, mostly gue kacamataan karena gue nggak minus ya guys. Kalau kalian liatnya gue minus atau sebagainya, mata gue normal. Cuman kacamata gue tuh anti radiasi dan fotokromik karena gue suka keluar kemana-mana, gue nggak suka ganti kacamata terus. Jadi gue suka itu. Masanya ngomong, ih kakak pakai kacamata, aku mau pakai kacamata juga deh. Ngambil kacamata langsung pakai kacamata. Itu aja udah seru loh itu. Udah seru loh itu. Sampai dia beneran, gue sampai nggak kenalan pada saat itu. Karena gue ngebahas satu orang, pada saat itu memang rencananya ada satu streamer yang entah sekarang gimana kabarnya. Itu memang osinya Marsha. Gue bilang, gue temenin elu. Gue sampai ngeluarin duit pribadi buat VC Marsha nggak apa-apa. Gue temenin elu. Gue cuman dia sendiri yang janji kita bakal kontenin ini. Oke, gue terima. Gue temenin elu karena dia grogi. Dia cewek. Oke, gue paham. Dia cewek introvert. Silahkan, gue temenin. Pada situ memang rencananya pengen ngonten. Jadi pada saat gue VC sama Marsha, gue di luar. Bukannya gue ngenalin diri gue ngenalin teman gue yang satu ini. Biar nggak grogi-grogi amat gitu pada saat nanti dia apa sih namanya video call gitu. Pada saat giliran dia, gue rela buat isi video call gue tuh cuman bilang aja nanti ada temanku namanya ini. Dia cuman mau Sonichi VC tuh sama kamu aja. Kalau bukan sama kamu dia nggak mau. Dan dia ada setelah ini dan sebagainya. Jadi literally satu tiket gue cuman ngejelasin itu. Kak Indah juga jujur Pak Besut. Kalau Indah gue belum pernah. Juga dari Indah gue belum pernah. Nah, kalau Kak Indah tuh awal-awal tuh cuman satu tiket tuh. Cuman entah kenapa gue lagi terkait indah gitu waktu event ya Februari waktu Pak Besut VC sama siapa tuh yang mau Lulu ya? Puasa waktu itu. Iya, pas sama Kak Lulu. Nah,
menarik nih. Terus juga dia selalu ngasih ini guys, info A1 yang dimana info A1-nya tuh updatean tentang waktu itu kan lagi prepare per tim gitu ya guys. Gue tuh cuman mancing kayak gini doang. Gimana kesibukannya, karena bener-bener guys gue nggak nyiapin kayak topik gimana gitu loh. Kayak udahlah gitu, template aja. Well, gue juga baru pertama kali feature sama dia gitu. Jadi gue cuma nanyain itu doang. Nah, dia tuh bener-bener baru di hook kayak gitu doang. Dia langsung kayak, iya nih kemarin sibuk gini-gini. Gue jadi kayak, ini gak ada loh member yang nge-spill cerita ini di live manapun gitu. Pertama dia juga udah jarang live dan sebagainya. Dan itu gue ulangin lagi di feature kedua gue gitu. Dan dia bener-bener memberikan info A1. Dan fan service-nya bener-bener wow. Udahlah, kalian mau nanya-nanya tentang kayak misalnya nih kalian yang suka interaksi Gen 9 gitu di antara Indah, Marsha, Atin tuh kalian bisa nanyain gitu kan. Kak Indah suka ini ya pusing sama anak-anak Gen 9, itu pasti di waro gitu, dikasih makan gitu kalian ya. Well, itu juga bagus. Kalau Katrin gue lupa lagi Pak Besut, karena menurut gue itu benar-benar clueless banget sih gue menjadi FJKT pertama kali video call. Tapi gue terima kok kabar-kabar tentang VC Atin itu seperti apa. Gue tahu kok, gue terima kabar kok. Ada pertanyaan tuh. Obsek Indis. Obsek Indah. Awalnya Joki Bear dibuat. Oh gimana awalnya Joki Bear dibuat, nah terus webnya kok bisa sebagus itu? Gue tahu nih mau dibelokin kemana nih si Bang Sawi. Ya elah. Maksud ini salah satu petinggi Joki Bear Order bukan Kak? Ya elah. Ini mode. Ya, gue salah satu dari 2 orang yang menginisiasi terjalinnya Joki Bear Order. Gue salah satu dari 2 orang, teman gue ada 1 lagi. Dan ya seperti yang kalau masalah web itu beneran dikerjain sama hitungannya. Gue mau bilang founder terlalu keren. Pendiri sama aja artinya juga ya, intinya yang bikin itu gue berdua dan teman gue yang 1 itu yang bikin webnya. Karena inspirasinya dari mana gue lupa namanya siapa, Joki 48 ya kalau nggak salah ya, yang di X itu yang sangat gede itu adalah inspirasi kami. Tapi kami bilang kenapa nggak bikin juga dengan ciri khasnya kita juga, dan akhirnya jadilah itu bersama dengan perintilan mulai dari logo dan sebagainya. Karena menurut kami tuh logo tuh penting. Dengan adanya logo kalian bisa dengan logo apa nih, ini apa nih, kok ada di mana-mana, seperti itu aja. Kalau alasan kenapa dibuat simpel. Pada saat kemarin gue live selalu ada yang nanya, Pak ada tempat joki nggak? Gue capek ditanya, tiap live gue ditanya terus. Gue kabarin teman gue, yuk bikin yuk. Lu masih belum terikat sama siapapun kan? Belum. Yaudah, yuk bikin yuk. Ready, full. Tuh. Di Respect katanya gue sebagai salah satu programmer di konsultan IT. Respect sih Pak, bisa sebagus itu webnya. Thank you. Itu buat temen gue, karena gue cuman jadi tim hore doang, ngasih masukan doang. Yang bener-bener ngerjain teman gue yang 1 itu. Gue cuman ngasih masukan, oh mungkin ini lebih bagus digini, ini sebaiknya digini dan sebagainya. Sisanya itu temen gue semua. Oh. Tapi ya ini sebelum kita beres, ini ternyata udah lama ya kita ngobrol ya. Iya, udah sejam lebih sumpah. Tapi asik sih. Tapi ini gua menutup sesi gua aja ya, karena gua kan punya memang judulnya ini podcast gabut ya. Kalau mau ngobrol lanjut sampai pagi pun gua bakal ladenin kok. Di live-nya Asri gua bakal ladenin kok, jujur. Tapi mungkin karena ini day one gak sih Pak Besut, masih pada collab-nya day one semua nih. Mungkin nanti kita adain lagi. Yoi, tapi gak apa-apa. Ada sesi lagi. Gua terakhir pengen bilang sih, ada nggak yang menarik di Gen 14? Ke gua nih. Menarik ada waktu pas pertama perkenalan, jujur aja. Heidi. Oke, kenapa? Heidi, Raylin sama Maxine. Cuman saya itu punya prinsip Pak Besut. Apa tuh? Kalau di fandom seperti ini. Ini guys, karena gue udah tahu
JKT48 ini akan terus beregenerasi dan terus kita akan stay di sini karena mereka terus-terusan ada talent. Gue udah nge-mindsetin pertama kali gue ngosiin Ashel dan Kagita itu udah cukup 2 aja, gue nggak bakal ngelanjutin lagi. Les Trau gue cuman ada di Kagita doang. Terakhir gue les bener-bener di Kagita. Jadi that's why gue cuman mendukung aja Pak Besut. Sebanyak-banyak talent mereka gue cuma mendukung dan gue cuman kayak berkenalan dengan beberapa member selain 2 Oshi gue. Gitu. Tuh tadi ada pertanyaan selain Levi Gen 12. Gue jawab mungkin Gen 14 dulu ya, yang menarik. Tapi lu kemarin dapat trial VC Gen 14 gak sih? Enggak, tangan gue bau kalau masalah kayak gini. Kayaknya kalau misalnya gue disuruh verif juga gak bakal verif kan gue belum pernah verif ya. Kita sama, kalau masalah itu kita sama. Kalau masalah itu kita sama. Gue kemarin apply, alhamdulillah dapat sesi 1. Meskipun itu sangat pagi ya. Sama siapa tuh? Gue dapatnya kebetulan yang lu sebutin tadi. Respect, keren banget ke Asri itu. Heidi dan Carissa. Sama Carissa. Dan jujur setelah gue dapat trialnya Heidi, gue memang tertarik buat video call mungkin suatu saat. Kalau kecuali ada yang mau biayain silakan untuk VC Heidi lagi, karena menurut gue untuk dia day one bagus. Meskipun masih kaku ya, cuman menarik. Kalau Carissa tuh gue nggak expect-nya karena di VC dia lebih banyak diam. Ternyata dia sangat suka memuji diri ya. Itu Carissa tuh. Sampai kemarin 2 hari lalu gue dibilang kakek lo ya sama Carissa lo ya. Kaget loh gue. Oh ya gitu lewat tuh. Kaget loh gue. Di live-nya ya. Itu kan lagi trial live IDN kan. Bahas umur. Dia ngomong gua tua. Lah gua apa kalau ya? Carissa tua? Ketiklah gua iseng. Kalau kamu tua, aku apa? Yang nggak gue expect adalah dia ngejawab kakek. Itu lucu sih. Sensitif guys. Gue pengen lucu-lucuan aja, cuman gue lebih nggak expect. Tapi nggak kakek juga sih. Cuman gue nggak expect dia jawab kakek. Gue nggak bakal tersinggung kok masalah umur. Cuman kok kakek ya? Jadi Carissa, gue tandain lu ya, Carissa ya. Awas lu. Aduh, Carissa. Tapi jujur, gue tertariknya tuh Heidi sama Sona. Member yang paling pertama gue lihat pada saat perkenalan adalah Sona. Sona cepet banget kemarin. Karena memang menurut gue itu anak punya potensi gede. Terakhir apa tuh tadi? Pak Besut review VC Gen 12 selain Levi. Review Gen 12 selain Levi. Siapa ya gue kemarin Gen 12? Mau siapa dulu? Gue nggak mau ngejelasin semuanya, terlalu banyak nanti. Ada, pilih deh. Spesifik. Pilih deh. Gue pernah VC Nala, gue pernah VC Ripka, gue pernah VC Fritzi. Levi kan udah tadi. Gue pernah VC siapa lagi ya guys ya? Nina gue pernah. Terus Kimi. Olin belum pernah. Kimi udah pernah. Belum. Ya Kimi. Habis itu siapa lagi ya? Ya itu mereka. Silakan. Oyin belum pernah Oyin. Siapa nih? I just friend. Gelo banyak banget. Kagak ada nih. Ya kan salah satu yang buat gua VC Nala kan Mas Faiz juga. 15 yang paling susah dapat siapa Pak? Sekarang Arali Erin mengguncang pasar. Arali Erin. Parah itu kemarin. Kalau ini ada yang nanya, Nachia gimana Pak? Oh ya, gue pernah VC Naila sama Trisha ya, gue lupa. Ini ya udah, gue jawab dari kiri itu aja. Nachia sama Dede. Nachia tuh kalau lu mau yang ya lu tahu Nachianya gimana sih? Emot, asik, banyak topik. Nachia tuh. Dia banyak gimmick, banyak topik. Nachia tuh. Kalau Dede, lu siap-siap aja kalau lu ngasih dia kesempatan. Kalau Dede, lu siap-siap aja digombalin. Percaya sama gue. Gua VC sama Dede 2 kali, 2 bulan, dua-duanya digombalin semua. Waduh. Padahal gue cuma mau nanya. Padahal gue cuma mau nanya anime lo ya, karena dia lagi suka, dia kan wibu ya. Gue pengen nanya anime lo ya, malah digombalin sama dia. Itu Dede tuh. Ya selayaknya, kalau Trisha tuh selayaknya adek aja. Adek diajak ngobrol. Udah, selayaknya adek aja diajak ngobrol. Kalau
Nina, Nacia, gue inget VC pertama gue, bayangin VC pertama gue itu kan sebelum gue berangkat Sister Reunion, gue masih ingat itu Oktober sebelum gue berangkat Sister Reunion. Dia nanya, kakak berangkat nggak? Berangkat. Emang kakak dari mana? Makassar. Jauh lo ya, gini. Kakak tuh shoot aku nggak? Kakak nggak tuh shoot aku, parah ih, ngambek kan. Ya selayaknya Nina aja. Dia sampai nanya tuh, by the way kakak osinya siapa? Terus seakan-akan dia ngode pengen ditunjuk kalau dia osi gua. Kakak osinya siapa? Tapi pipi ditempelin ke kamera. Iya. Nina style kayak banget. Nah, gitu ya. Gimiknya parah. Memang osinya siapa kak? Tapi kita mau jawabnya yang lain, tapi dia nempelin muka di layar. Nah, itu Nacia. Soft sellingnya bagus ya dia. Pengen dipilihnya. Ya. Kalau soft sellingnya itu. Pak Besut trade Arali dong. Arali trade apa? VC kali ya Kak Hari ya. Gue belum pernah VC. Belum pernah VC Big Five. Gue belum pernah VC Big Five. Belum. Halo Kay. Tuh Arali cosplay. Oh Arali cosplay. Kalau Arali cosplay Rezi, bukan karena gue merendahkan, tapi gue nggak kaget, lebih ke gue mes, gue wow, tapi gue nggak kaget karena memang Arali sama Levi tuh tiap VC ada aja cosplaynya. Pernah Arali sih ingat gue pernah cosplay Yor, Levi pernah cosplay Rukia lah, banyak, dan gue akuin memang itu effort dan wajar kok kalau dia sekarang tuh cepet banget SO dan demand-nya tinggi, itu sangat wajar kok, karena kalian bisa melihat effort membernya sebesar itu. Ya ada Jet. Ya kan gue ya Pak Besut BT. Ya ada Pak Besut BT. Ya ada Jet. Ya ada Aib. Tuh guys, jadi kok yang mau apa? Ntar ada Aib Asri nggak yang mau lu buka? Ada Jet. Kagak ada, dia nggak tahu, baru kenal kita. Ya kali aja gitu, kayak kemarin KTP ya kan, lucu. Gak ada, pure gue mau baik-baik Pak Besut. Gak ada yang punya ini gue. Hah? Ada Jet baik, percaya tuh gue. Nah di live gue mau baik, baik kan. Baik, itu kayak pertama kali VC tapi langsung ditodong, Pak. Kakak streamer ya. Ih, diingetin lagi. Wah, Pak Besut udah digituin ya. Literally Sonichi VC Levi pada saat itu. Setup gue memang begini, terus mic-nya begini, literally kayak Asri kan. Hal yang pertama ditanyain adalah, kakak streamer ya? Gue langsung, hah? Kok ngomong gitu? Enggak, itu mic-nya keren. Oh, harus dihilangin dan nanti VC-nya ya udah, nanti noted bakal dihilangin gue bulan depan. Apa? Mic-nya bakal dihilangin, jadi taruh di bawah aja gitu. Alasan kenapa gue sekarang ngilangin karena itu. Jadi kalau langsung ditodong streamer. Iya, karena gue kaget tiba-tiba, kakak streamer ya. Sebenarnya kemarin setelah itu gue masih posisinya mic-nya gitu, cuman gue makin, kayaknya gue udah harus ngilangin mic gue dari frame deh. Kenapa? Gue VC Heidi, trial VC Heidi pun nanya yang sama. Kakak kok mic-nya keren banget. Heidi, ini VC pertama kita loh ya. Gitu. Emang VC-nya harus di HP deh kayaknya, Pak Besut. Nggak boleh di laptop, nggak boleh di ruangan setup gitu. Cuman nyamannya gini ya, mau gimana lagi ya? Udah kayak orang main Ome ditanyain kakak streamer, sumpah gue mau ngomong itu. Kalau kita main Ome juga digituin guys. Iya, cuman satu kayak lu bayangin itu yang nanya Levi. Lu bayangin itu yang nanya Levi. Nah, gimana respon? Aduh. Pas di WR tiba-tiba ditodong konten juga sama abang-abangannya. Lu ingat ya? Jujur iya. Gue keluar dari, ternyata si Kirito ini pada saat di WR nge-spill itu yang lagi sementara ditarik tuh streamer tuh. Gue keluar dari
VC Levi masuk di waiting room sama admin Levi Wolfsa langsung ditodong. Jadi kapan bang upload konten Levi-nya? Baru juga 1 detik beres VC Levi lo ya, sabar. Oke, upload kok. Ini baru keluar lo dari VC Levi lo. Belum apa-apa lo. Sabar. Masih terkaget-kaget loh ya, gue ditanya streamer loh ya sama Levi ya. Keluar ke WR sama aja tiba-tiba. Bang, YouTuber bang. Nah itu tuh. Bang, YouTuber bang. Ai. Lo memang YouTuber kan, platform Pabesut kan YouTube ya, streamer YouTube. Jangan gue tiba-tiba baru keluar, baru sampai di WR langsung ditodong, Cok. Jangan juga kayak gitulah. Gitu. Ada lagi nggak pertanyaan-pertanyaan ini? Sebelum kita tutup nih sesinya nih. Tuh, sebelum kita tutup, Bang Mutip ada pertanyaan nggak? Kak Rindani ada halo pertanyaan YouTube, gak? halo Pak Besut, halo. Ini moderator gue nih, halo mod-modnya Bang Asri nih. Bang Asri. Gitu. Kak Asri. Kok abang? Maaf. Bang-bangan kak gue? Maaf. Jadi ingat. Nggak ada kah? Yaudah. Pak Besut member favorit dari Gen 7 sampai Gen 14 siapa? Semuanya aja itu. Gue nggak bakal jawab. Gue bakal jawab cuma banyak banget anjir dari Gen 7 sampai 14. Kebanyakan dari Gen. Kebanyakan. Oh, dari Gen 7 sampai 14 gue masih bisa jawab lah. 7 Freya. 8 Freya. 8 Vioni. O'Neil. Gue lebih prefer O'Neil. 9 Meng. Marsha. 10 Ella ya. 10 Ella. 9 tadi ini Marsha, Karin tadi. 11 selain Marsha katanya Gen 9. Gen 9 3 ya pilihannya, nggak usah surut nyari pilihan lagi. Adil aja, satu orang satu gen aja. Karindani, Asyel udah keluar. Gue ngidol. Pilih Asyel itu. Gue ngidol Asyel udah nggak di JKT, tolong nggak usah dipaksain. Iya. Oke lanjut. 12. Gen 11 nggak usah ditanya lah ya. Gen 12 untuk sekarang gue bisa bilang Priji. Enggak. Ini banyak orang salah. Priji itu punya itu adik gue yang punya tempat sendiri di hati gue. Oke, terus ini ada Bang Gojo nih, Bang Wisnu nih. Iya, halo. Bukan berarti Levi gue nggak suka ya, tapi gue prefer Priji untuk sekarang di Gen 12. Oke. Terus 13 belum ada yang terlalu gimana-gimana, cuman gue kayaknya bakal prefer Virgi sih. Able banget. Virgi ya? Kenapa enggak? Gue sebenarnya belum bisa memilih yang lain, cuman kayaknya Virgi oke. Gue kira lu bakal jawab ini Intan, kalau enggak Jemima. Jujur gue nggak pernah dari awal mereka dikenalkan, gue nggak pernah melirik Intan dan Jemima. I'm gonna say this. Gue bakal banyak yang gak suka, tapi I'm gonna say this. Yang menarik pertama kali pada saat Gen 13 dikenalkan itu malah Mikaela di gue. Cuman untuk sekarang, untuk set sekarang ya, Virgi sih. Ekin gimana Ekin? Ejup? Ekin menarik, cuman karena gue belum pernah secara langsung interaksi, kayaknya masih belum. Sedangkan Virgi, kenapa Virgi gue udah pernah interaksi dan asik kan? Jadi kalau Alia udah nggak usah ditanya nggak sih Bang Ujo itu Bang Alia. Kalau Alia, lu nggak usah nanya. Alia mau gimana pun tanpa harus gue sebutin, tanpa gue harus koar-koar. Udah pasti Alia. 14 Sona. Oh Sona. Kalau Heidi atas Kalau Heidi atas dasar penasaran doang. Tapi untuk sekarang masih Sona. Gitu guys. Ada lagi pertanyaan? Tip nanya 7-14. Tapi seru sih, selain Levi yang asik, abang-abangannya juga asik pas di UR sepakat. Tuh. Heidi sih kayak calon-calon favorit juga suaranya. Iya Heidi bagus banget sumpah suaranya. Gue gak expect ada member JKT48 yang cara nyanyinya bisa memenuhi standarisasi cara bernyanyi J-pop gitu guys. Karena Most of kan itu kan dia nyanyi
lagu Lisa kan, Gurenge kan. Hmm. Itu salah satu lagu anime favorit gua dari Lisa. Hmm. Dan itu memang sebenarnya kan pada saat dia trial showroom, live showroom kan ada yang bilang nyanyi dong Lisa, dia nyanyi. Dia nyanyi dan itu sebelum ref-nya kan. Itu aja gua, wah ini orang bagus sih suaranya. Dan ternyata dia bikinin konten dan gua, what is this? Wow, kata gua. Setuju, sepakat. Tapi kenapa kalau bilang Itu, guys. lah terus kenapa nggak milih Heidi buat di Gen 14? Untuk sampai sekarang gua masih bisa bilang Heidi itu atas dasar penasaran. Tuh. Nah balik lagi juga sih guys, cocok-cocokan ya Pak Besut ya kalau Iya. misalnya menyukai Rush itu gitu. Bagus banget suaranya sumpah, real. Iya suka banget sama lagunya juga, real. Real, mah. Nilai plus itu. Real mah, jujur real mah itu. Heidi. Gue bakal menantikan kedepannya Heidi gimana. Kita coba tanya Pak Besut suka dari Levi dari segi apanya. Tadi udah dibahas sih Bang Wisnu. Dari apa nih? Kita nggak apa-apa ngulang lagi gak sih? Gue bikin poin aja. Cara ngobrol, hobinya sama seperti gue, dan dia bisa menghargai fansnya. Udah. Begitu. Dia bisa menghargai apa yang gue buat, fansnya buat. Dia bisa seasik itu buat ngobrol, nggak kaku, dan dia bisa apa lagi ya tadi gue mau ngomongnya, yaitu observe-nya juga bagus. Sangat detail ya memperhatikan fans-fansnya. Apa nih dari hari nih, Kak Asri once only kah dulu atau ada fandom lain? Fandom lain ada, gue sempet ke awalnya Blackpink dulu, berarti Blink, terus gue pindah ke Once, gue stay di Once, terus gue ngikutin juga Girls Planet kalau pure Pak Besut atau pure gue ngikutin K-pop juga. Girls Planet itu keluarannya girl groupnya namanya Kepler, gue ngikutin dari nol itu Pak Besut. Jadi sistematisnya Kepler ini kayak SSK Pak Besut, itu juga menarik sih. Jadi kita ngedebutin girl group dari sistem voting tapi tidak berbayar kalau itu, cuman apa namanya, minusnya tuh bisa dimanipulasi lah gitu ya, bener-bener bisa dimanipulasi, kotor banget gitu. Jadi pas waktu itu cuman Once aja yang bener-bener gue ngikutin, gue ubek-ubek, gue cari tahu tuh. Tapi yang paling gue stay di Once baru FJKT. Coba punten malam ini ada pertanyaan nih dari kutipan YouTube nih. Punten malam Pak Besut. Apa nih? Mau nanya dong ke Kak Asri, kenapa jadi haters Team Love? Gak ada gue haters, bohong. Lu jangan dengerin sih. Gue tandain lu ya. Tuh, tandain lu ya. Nah, apa tuh? Kalau Arali menurut Pak Besut gimana? Kalau lu sukanya dengan kata-kata, lu suka dipuji, lu suka validasi, Arali orang. Waduh, akun siapa tuh? Akun Dan lu. kalau lu butuhnya Arali tuh ya itu satu. Dan ada temen gua nggak tahu udah dipenuhin atau belum janjinya. Temen gua kayaknya masih nonton. Ada temen gua tuh pernah iseng ngetik di live-nya Arali. Kalau kalian tahu gua kan kemarin tuh nge-give ke Alia jaket ya, dan alhamdulillah itu berfungsi banget kan di Alia-nya, karena dia kan anaknya kalau ke kantor atau ke FX kan motoran ya. Jadi jaketnya berfungsi, dia suka. Nah, ada temen gua di live Arali ngetik, suka kalau aku give jaket ini, suka nggak? Temen gua ngiranya nggak bakal dibaca atau nggak bakal diingat. Setelah sekian lama, Aralinya nagih. Perasaan kemarin ada yang janji aku jaket balap deh. Itu Arali tuh. Aduh. Itu Arali. Sampai sekarang masih suka Twice atau K-pop-K-popan lain nggak? Atau udah lepas dari K-pop? Oke, pertanyaan mana lagi? Masih tetap suka, masih tetap slightly ngikutin guys. Nah. Dan udah ada rencana bahwa bakal balik lagi ke K-pop. Setelah gue udah ada achievement nih Pak Besut, gue tuh di FJKT itu ada cuma beberapa achievement. Kayak gue udah ngerasain nih Kak Gita, alhamdulillahnya gitu masuk ke SSK gitu. Terus juga ini mau RH, kalau misalnya RH dia naik dari
di 2 lagu yang lagi digaungkan oleh fanbase-nya yaitu Gitrooks, kayak Ekor Malaikat dan Kikyo, gue merasa kayak, oh ini gue udah achievement gue udah terpenuhi juga. Gue tinggal foto aja sih 2 shot bareng Kagita sama mungkin nonton ini sih teater sementara atau enggak teater di FX-nya. Itu bisa menjadi selingan juga sih kalau misalnya gue kayak tiba-tiba gue mau balik lagi ke K-pop juga, itu masih bisa gue lakuin. Dan yang biasanya kalian menteorikan bahwa Kagita ini generasi terakhir di generasi 6 member senior yang pastinya member-member ini akan cepat akan grad. Nah, gue mah tinggal apa ya? Ya dia kalau misalnya mau grad tahun ini atau misalnya tahun depan ya gue mah fine-fine aja gitu. Itu keputusan dia. Gue cuma tinggal gitu doang sih Pak Bisut. Kayak nggak ada lagi yang harus gue gapai di fandom ini, gue balik ke K-pop. Oh. Itu langsung udah dijawab ya Hari ya pertanyaannya ya. Kebetulan langsung dijawab tuh tadi tuh pertanyaannya tuh. Malam Bang Husen. Ya. Ya berarti kalau Gita beres udah ya. Tapi gue kayaknya kok kayak agak susah percaya ya kalau Gita nggak ada beres ya. Banyak soalnya omongan Wota yang seperti itu. Tapi ujung-ujungnya masih ngidol. Karena apa ya? Kalau gue sendiri kayak apa sih yang mau dicari, kayak gak tahu ya, mungkin ada beberapa juga yang kayak gitu karena sulit lepas, karena udah terbiasa mungkin ya Pak Bisut dengan event-event yang biasa mereka tiap bulan VC sama Oshi-nya, terus misalnya apply teater, ikut meet and greet 2 shot gitu kan, roulette dan sebagainya. Aku pengen sih kalau dia grade dan balik ke Solo sebagai Berarti udah cukup ya Kak Asri kalau misal tirainya udah diturunin sama Kagits. Apanya yang diturunin tirai? Tirai maksudnya tuh grade. Oh iya, karena gue udah kelihatan Bobby Suit metanya, maksudnya kayak ya udah gitu, itu keputusan yang sangat amat besar. Mimpinya sudah banyak yang tercapai di JKT juga. Gue mendukung aja gitu. Sama halnya dengan gue ke Asia waktu grad juga. Walaupun gue baru sebentar banget gitu ngedukung dia, kayak anjir tiba-tiba grad gitu ya. Ya udah gitu. Jadi semangat lah ya buat kalian yang Osinya tuh grad. Apalagi sekarang kan Katy tadi Chelsea udah ada pengumuman tanggal berapa? 30 Mei ya? Iya. Ternyata sangat dipercepat ya untuk Chelsea ya. Real, sumpah. Karena memang dia kan mau ngurus pendidikan dan sebagainya, jadi sangat wajar. Kalau Katy tuh jujur gue salah satu nggak expect sih. Karena sebenarnya nama yang gue tunggu, bukan berarti gue berharap member ini grade ya. Cuman nama yang gue expect-nya bakal grade tuh bukan Katy sebenarnya di bulan kemarin itu. Gue udah expect kok bakal ada runtutan graduation, cuman bukan Katy. Itu aja. Dan gue gak mau sebut nama membernya siapa. Menurut Kak Asri worth it gak yang saya kembali ke Budi, soalnya udah pada sibuk masing-masing dan jarang konten bareng. Badis ke Badi ya. BUDD. Oh. Badis tuh fandom Gfriend gak sih? Well, Gfriend itu siapa yang nanya? Itu yang nanya itu kan H grupnya ARRI. Nah, kakak HRRI Ari. Itu kan Ari, grup Kak Ari ini benar-benar di PHK ya oleh agensi. Nah, grup Kak Ari ini sudah eceran. Mungkin saran dari gue sih nge-stand grup baru yang di generasi 5 atau generasi 4 sih. Soalnya gue juga sangat menyesal tidak mengetahui Gfriend pada saat saya nyemplung di K-pop Kak Ari ya. Aduh, beneran di PHK itu. Tidak ada keadilan. Agensinya bobrok gitu. Versi Koreanya itu namanya gue sebut-sebut aja Hype. Lo jelek banget, agensi paling jelek di Korea adalah Hype. Makasih. Apakah masih ada? Berarti pure Pak Besut juga banyak yang K-popers nih, banyak banget yang nanya tentang ini viewers lu Hari. Si hari-hari itu. Nggak, yang sebelumnya. Nggak pernah. Mungkin karena gue nggak pernah bahas K-pop juga ya, jadi orang nggak mau bahas karena ya gimana gue mau bahas, gue nggak tahu. Bang Kutip udah menjawab pertanyaan Bang Kutip nih. Soalnya nanya Pak Besut gak mau ikutan ke K-pop. Dia gak terlalu tahu Bang Kutip. Gue buta soal K-pop demi apapun. Udah pernah ke Gen 10 belum? Ini pertanyaannya Mas Faiz ke siapa? Ke gue atau ke Asri? Kalau gue udah pernah. Lin, keputusan bagus buat gak kenal Gfriend Kak. Soalnya gampang sayang tapi jatuhnya parah. Itu real sih, karena grupnya bagus banget itu Pak Besut. Maksudnya kayak meng-carry. Gue
ini pribadi ya, menurut gue pribadi itu meng-carry agensinya, girl group yang meng-carry agensinya. Kalau boy groupnya kan itu tuh satu agensi dengan BTS ya. Nah, kalau girl groupnya yang mengangkat derajat agensinya ya GFriend. Oh. Sama aku juga Pak Besut, tapi gara-gara streamer ini jadi menarik lagunya. Yes. Masih ada selain K-pop kok, ada K-rock, K-jazz. Karena jujur ya, ini banyak yang nggak tahu. Selera musik gue tuh sebenarnya bukan JKT banget, bukan idol banget. Jauh. Berarti bukan J-pop. Bukan J-pop, bukan K-pop. Selera musik gue jauh. Selera musik gue tuh sebenarnya tuh India. Lebih ke lirik yang bisa mengkritik orang. Itu selera musik gue tuh. That's why kenapa ketika Wakaka People keluar, gue suka. I'm gonna say gue suka karena itu straight to the point ke realitas sekarang. Bollywood. Bukan, ini Hindia. Pak Besut mentionnya Hindia, band Indonesia. Hindia Baskara Putra. Nah, Jadi gue gitu. tipe yang suka lagu-lagu tuh suka kritis, lirik dalam punya makna. That's why Kunto Aji, Hindia. Sekarang muncul For Revenge yang punya diksi-diksi bagus. Band-band seperti itu tuh gue suka. Berarti lebih ke Indonesian pop gitu ya? Yap. Indo pop Yap. gitu. Dan makna liriknya yang lebih spesifik lagunya tuh Pak Besut lebih sukanya yang mengkritisi gitu guys. Yang full kritik. Itu karya ya. Slang, udah Iya. pasti. Slang mah udah pasti. Bayangin Pak, di era gempuran EDM di wajah K-pop, GFriend masih mempertahankan string section. Ya bagus. Slang masuk. Banyak kok di One Pulse slang. Kalau itu di yang dulu ya, kalau yang sekarang kan ada Hindia, For Revenge dan sebagainya, banyak. Fish juga kan. Ya Fish itu literally melek politik dan sebagainya. Ya itu, atau tentang kayak Hindia tuh lebih ke bayangkan jika kita tidak menyerah, untuk apa, untuk apa, tanda tanya. Terus ada banyak deh gitu. Kalau lagu luar gue jarang sih lagu luar gue. Jarang. Band Kotak suka nggak Pak Besut katanya? Kotak suka. Itu salah satu band favorit gue pada masanya. Tulus oke, cuman gue beberapa doang karena lagunya mostly terlalu mellow. It's not for me. Terlalu mellow banget, Cok. Gue lagi suka band ini, Magnolia Caster, gara-gara Indira nih. Shout buat Indira ya, X Gen 10. Sumpah gue jadi dengerin ini guys, Kenapa Magnolia Celebration. Lagunya Ini juga basis enak sih. berarti, Pak, kalau jangan menyerah suka. Slipknot ya, Lagu Green Day. Apa tuh? Green Day ya. Gue belum pernah sih. Gue jarang. Gue tuh tipe yang jarang denger lagu. Karena gue gini. Gue jarang denger lagu, tapi sekalinya contoh nih kayak Hindia gue itu nih. Ya udah pasti lagu-lagu terbarunya bakal gue ikutin. Ya udah di situ-situ aja terputar tuh. Situ-situ aja tuh. Gak ada tuh perubahan. Gak bakal ada. Sampai bandnya mati kayaknya, baru gue ganti band lagi. Tapi cepet gak Pak Besut lu perpindahan dari misalnya nih Hindia, lu suka salah satu lagu Hindia nih, apalah judulnya A. Terus dia rilis lagi nih single B. Lu cepet gak perpindahan dari single A ke B itu bisa tiba-tiba langsung suka yang B? Tergantung lagunya sih. Atau lu kayak makna lagunya lagi. Soalnya gue tipe yang lama Pak Besut, ininya apa? Ya, gue juga masih mempertahankan lagu-lagu lamanya kok. Kayak India tuh lagu lamanya salah satunya itu untuk apa / untuk apa tanda tanya, itu dalam banget maknanya. Itu kalau lu denger maknanya dalam banget. Nah, keluar album baru ada muncul bersamaan sama Cincin kan kemarin pecah banget tuh. Gue udah dengar sebelum pecah, gue udah tahu lagu itu. Tapi gue malah lebih fokusnya ke lagu Bayangkan Jika Kita Tidak Menyerah dan Satu Hari Lagi. Lagu di mana? Ya bener, gue butuh 1 hari lagi. Tiap hari gue harus butuh 1 hari lagi buat hidup. Kalau nggak ada 1 hari ngapain? Nggak bisa hidup loh. Kalau ya Bayangkan Jika Kita Tidak Menyerah ya sama. Itu lagu kesukaannya Manda tuh. Manda X Gen 10. Ya, India aku masih di album Menari Dalam Bayangan belum move on Pak, sama Menari Dalam Bayangan tuh masterpiece. Ada evaluasi, ada
untuk apa, slash untuk apa, banyak banget di menari dalam bayangan. Berarti lu agak sulit untuk ini dong, menyelam di permusikan genre JKT dong, yang which is even gua aja dari Indonesia pop ke Korea ke Jepang tuh benar-benar sangat sulit gitu menerimanya. Awalnya gua kayak heavy rotation tuh, ini apa? Jujur, ini maknanya apa? Karena gini, gua bakal mengutip kalimat dari Ariel Noah. Dia pernah bilang, ada 2 tipe penikmat musik. Ada yang suka instrumennya dan ada yang suka liriknya. Gua adalah penikmat liriknya. That's why kenapa heavy rotation itu, ini apa? Ini apa? Karena kan liriknya Karena saduran sih ya. saduran dan aneh ya. Iya. Gitu. Sadurannya pun aneh gitu, bukan saduran yang rapi gitu. Jadi ini apa? Itu. Tapi untuk sekarang udah bisa. Bagus kok gitu. Udah bisa menerima kok. Terus suka sama JKT ini gara-gara banyak lagu yang relate, Pak. Ya, dan ternyata gue setelah nyelam, ternyata banyak kok lagu yang relate sama gue. Banyak kok. First Rabbit, ada After Rain, bagus, banyak kok. Kalau Flying High, Pak, gimana? Gimana kalau kamu kirim media share Flying High aja daripada kamu nanya Flying High? Iya. Aku suka Flying High. Flying Tapi High ini jujur-jujuran aja nih. Buat Pure Pak Besut, kayaknya Pure gue udah tahu nih. Ini guys, tanggapan dari gue dulu sebagai normis melihat Flying High pertama kali masuk di For You gue, di X gue. Bagus guys. Cuman satu member doang yang gue notice waktu itu, gue nggak tahu namanya ini siapa. Ini si kakak ini kasihan ya, pakai bajunya cuma pakai kupluk, terus pakai hoodie doang, mau beli seblak kah? Itu Marsha ternyata. Marsha. Gue kasihan banget. Iya, gue kasihan banget, wardrobe cuma dikasih itu gitu. Tapi ya walaupun hoodie-nya stussy ya, bagus lah ya, mahal lah ya. Cuman tapi dari POV gue sebagai normis tuh, mereka keluar dari zona nyaman sih guys, gitu. Sabar. Yang dimana J-pop kan, terus Ya. itu juga era COVID yang dimana semua industri itu sedang redup guys, sedang ingin bangkit dari keterpurukan, dan JKT memakai strategi untuk keluar dari zona nyaman dan memakai Flying High itu. Flying High lagu mahal, Bang Leon. Mahal sih karena Betul. syuting pada saat COVID, perizinan mahal, karantina mahal, apa-apa mahal. Marsha abis syuting emang naik Scoopy beli seblak sih. Enggak. Tapi Mungkin bisa jadi sih. itu memang lagu yang mereka berusaha break the limit aja sih sebenarnya Eva itu. Sebenarnya secara lirik fine aja gue, cuman memang kalau mau dilihat ini, karena ini kan J-pop ya, itu kayak agak susah masuk aja Eva-nya. Untuk di barisan lagu-lagunya JKT ya kayak susah aja masuk memang, apalagi full Inggris. Tapi kan itu jatuhnya ke single original gak sih? Iya, cuma tetap Single aja. original mereka. Ya lu lihat aja sekarang setlist Dream Bakudan. Masuk nggak? Well, itu sih gue di luar tangan gue. Makanya. Kenapa mereka dapat? Karena gini, ya memang kalau secara independen sebenarnya fine aja lagu FH itu. Tapi ketika mau dibawain secara konser dan sebagainya, lu bayangin gimana cara masukinnya? Gimana cara masuknya itu lagu? Itu. Enggak ya, sorry deh Pak. Oh enggak ya, sorry. Rapnya jelek ah. Jangan gitu, itu Our Queen loh yang nge-rap. Jangan gitu. Ya guys, bagus kok. Waktu Eva rilis gue masih di K-pop sih, dan jujur pandangan gue terlalu pengen kayak K-pop tapi kurang budget. Izin jump in, jujur iya. Ya nggak masalah. Kalau pandangan dari kritik aja. Lu sebagai K-popper, gue juga setuju. Kritik aja, nggak ada masalah. Karena faktanya memang seperti itu. Kalau kalian nggak terima dikritik, ngapain di industri? Udah. Pak mau satu Steam Dream Soin Encore. Gitu guys. Yang collab yang sama Free Fire itu jujur Pak Besut bagus banget. Anjir, ya, lagunya justru malah Under collab Movie. sama Free Fire-nya lebih bagus. Iya. Itu loh, kalau mau nih saran buat Jauh ya, mau kalau misalnya mau setlist original yang memang mau bringing up keluar dari track kalian kayak FH lagi, kata gue kerjasamanya sama WG dah. WG Tapi Arab. saran dari gue,
Iya kan? Tapi saran dari gue wardrobe-nya tolong ya pas yang collab sama Free Fire izin. Jelek udah gitu aja. Nggak apa-apa. Kalau masalah wardrobe Paham tuh kostum, paham. gue nggak masalah sih kalau masalah kostum, karena itu memang literally pure kostum itu selera. Dan memang kan lagu yang mau dibawain juga itu kan memang lagi temanya seperti itu. Mereka konser dan tampil. We don't know. Yap, gue juga salah satu korbannya guys. Nah ada pertanyaan nih Pak Besut. Apa? Kata KTP siapa member trainee yang naik tim? Waduh. Bentar. Kita main predika ini. Ya udah, Asri dulu deh. Gue udah punya jawaban sih. Gue udah lama sih punya jawaban itu sih. Kalau gue dari meta yang sebelum-sebelumnya sih sudah terlihat ya. Intan, kalau nggak Intan ada 3 sih kayaknya. Kalau nggak Intan, Jemima. Udah sih, gue cuman 2 itu doang. Gua Gendis udah member inti. Gua malah ya kalau dibilang kemungkinan ada naik ada, karena Team Love lagi butuh itu. Gua akuin Team Love lagi butuh. Team Dream juga lagi butuh karena kehilangan 2 personil. Belum juga apa-apa udah 2 personil yang hilang ya. Ditambah yang satu malah bikin kasus ya. Jadi Team Dream harus gua akuin butuh banget, harus gua akuin. Team Love kayak tim mundur, Grad. Gua prediksinya sama sih Intan, kalau nggak Jemima sih. Tapi ini harapan ego gua sih. Ini harapan dan ego gua, nggak ada yang naik. Harapan dan ego gua nggak ada yang naik. Gak mungkin sih Pak, pasti ada yang Iya. gitu. Makanya kalau gua bilang ada yang naik ya itu 2 orang itu aja. Cuman kalau ditanya ego gua, jangan ada yang naik. Emang Passion gak butuh kata KTP. Passion masih lengkap loh, 16 orang loh. Ini nggak tahu sih kapan backnya ya. Cuman menurut gua ini fine aja sih. Cuman yang paling butuh sih memang Team Dream sih, harus gua akuin Team Dream sih. Tuh. Karena Team Dream kan udah langsung -2 ya. -2 loh ya. -2. Ya Gendis masih dihitung guys. Gak seru guys. Loh. Berarti masih ada yang grade dulu katanya. Kayaknya enggak juga gak sih Bang Kutip, harus ada yang grade dulu. Nggak Mesti harus biar ada. seimbang aja untuk That's why kenapa gua Satu bilang sebaiknya jangan ada yang naik. Kenapa gua berharapnya malah jangan ada yang naik? Biar Gen 13 sama Gen 14 ini tuh beneran ditempa dulu. Jangan karena apa-apa tuh naik. Polanya ketebak banget, cuy. Udah 2 tahun berturut-turut lo sama polanya. Dinaikin 2 orang dulu, terus sisanya dinaikin tahun depan event berikutnya. Ketebak banget loh polanya. Tapi kalau misalnya di era yang sekarang ini kemungkinan if kalau misalnya 2 orang naik lagi, metanya berubah lagi sih Pak Biswit. Loh, sama? Persis. Justru sama. Di era yang fight ini Sama. kalau misalnya Kan dulu dinaikin semua labakan. Enggak. Dulu kan polanya gini. Dulu kan 2 dulu. Ya ada media share tuh. Ini yang sama kayak tahun-tahun kemarin. 2 naik terus yang lain nyusul 1 generasi di beberapa bulan ke depan, apa cuman beberapa kayak akademi dulu Pak? Passion ke dalam squad udah bagus ya. Ya gue berharapnya ya sebenarnya kalau naik ya naik aja. Cuman gue berharapnya tuh naik ya jangan karena kebutuhan naik baru naik. Gue berharapnya tuh naik karena membernya memang udah layak. I'm sorry I'm gonna say this, karena terbukti dengan gara-gara polanya sama dari Gen 11. Lo lihat lah Gen 11 gimana sekarang. Ketutup nggak sama Gen 12? Honest lah, nggak usah ditutup-tutupin dah. Ketutup nggak sama Gen 12? Ketutup kan? Gue bakal iya kan? Karena apa? Gen 11 kan Ichel Gracie dinaikin, ada Michi di trade, dinaikin semua. Di saat yang lain belum dapat personalitinya mereka masing-masing. Dimana Gen 12 di trade ini udah ketempa masing-masing. Ayo. Makanya gue bilang, gue berharapnya Gen 13 tuh sebelum naik udah kuat dulu. Makanya gue bilang, tapi fine aja kalau memang Intan sama Jemima naik silahkan. Karena menurut gue oke, dia masih ada oke lah gitu. Apalagi Intan itu udah bisa banget gitu. Karena udah keep up, punya personality dan sebagainya.
Cuman Gen 5 sosok lah. Tapi di era dulu pas Gen 7 ada sistem voting dan penilaian cukup objektif. Iya. Dulu tuh member-member setelah gua riset ada yang sampai 3 tahun 4 tahun loh di trainee baru naik. Karena apa? Belum dapat brandingan, belum dapat nama. Sekarang naik 2 beberapa bulan kemudian semua tim naik, satu generasi naik. Jujur Pak Besut, gue juga agak culture shock bagian trainee itulah. Yang dimana 2 tahun tuh ada yang berapa ini gue nggak masalah, cuman ada yang kayak 2 tahun itu udah terlalu lama dan sebagainya. Well guys, menurut gue balik lagi apakah si trainee tersebut memang sudah siap apa belum ya? Ketentuannya tuh gimana? Gue masih mencari-cari dari dulu. Kenapa harus dinaikin kalau memang belum siap? Kan nama trainee itu berarti harus di training sampai dia siap. Tuh, dan sistematis trainee di 48 itu kan memang diperkenalkan guys, benar-benar maksudnya dikasih setlist gitu. Mereka juga bisa video call, bisa live berinteraksi dengan fans-fansnya. Well, ya sabar aja gitu, makanya mereka di training dulu biar matang. Tapi oke lah, kalau ditanya bakal ada yang naik ya oke lah, Intan Gen 5 mungkin jawaban gue. Cuman kalau harapan ego gue bilang jangan, tempa aja dulu sampai beres. Kalau Intan oke lah, gue terima banget. Intan naik, gue terima. Cuman kalau Gen 5 gue masih 50-50. Gue masih kayak gitu. Bukan berarti Gen 5 gak bagus ya, bagus kok. Ini nanti gue diserang lagi. Betul banget, dan fungsi trainee itu bukan buat menempah. Iya. Ini aja deh. Siapa Gen 13 yang udah pernah backup setlist tim inti? Setlist regular, sebutin. Ada nggak? Sebelum naikin dia? Ada nggak? Gak ada kan? Belum ada loh. Satu pun belum ada loh yang backup setlist tim regular loh. Sampai sekarang. Ada nggak? Kita belum lihat potensinya di tiap masing-masing tim. Ya kata gue jangan dulu. Mungkin karena belum ada backupan ini sih Pak Besut. Karena membernya juga semakin banyak kan ya. Kalau lo lihat dari era 2023, trainee masih Gen 11. Dibilang masih member banyak sedikit. Iya sih. Gitu. Jadi kalau misalnya trainee mau kayak backup ya, masih banyak member lain yang bisa membackup, kayak Gen 12 mungkin yang baru naik inti, atau Gen 11 mungkin yang memang lagi sedang, maksudnya udah lebih profesional, let's say jam terbangnya tuh udah lebih dari Gen 12 gitu, sering nge-backupin dulu. Justru gitu, malah lagi Gen 10 gitu. Justru malah gue berharapnya sekarang lebih banyak backup dengan 3 tim. Berarti kan trainee-nya bisa dicopot sana sini buat dapat pengalaman. Dibanding dulu nge-backupin setlist tim ya. Iya. Justru gue malah berarti itu balik ke era sistem dulu dong, enggak yang baru kayak fight. Kalau memang ada lah, kan yang sistemnya kan per tim, bukan ininya kan. Kalau masalah backup itu dulu itu waktu masih zaman tim pun sama. Trainee itu dicopot. Mau backup tim J kek, mau backup tim K3 kek, intinya lu siap backup. Intinya lu ditunjuk buat backup. Misalkan Z dulu tuh backupnya tim J. Ya udah, lu harus siap backup tim J. Lu harus hafal semua setlist tim J. Kalau misalnya tidak mau memakai sistem kayak dulu, berarti literally Jawa tuh tidak mau. Iya, nggak mau kayak bener-bener bercermin banget kayak dulu banget tapi gitu. Nggak apa-apa. Kalau mau rebranding nggak apa-apa. Cuman jadinya member lu, I'm gonna say this, kalau dengan 2 tahun terus butuh naik tim, udah harus naik tim bukan karena dia udah layak terus naik tim. Jangan salahkan kalau kualitas member lu jomplang. Udah itu aja. Kalau Gen 12 gue harus mengakui memang semua layak naik member itu. Cuman pada saat Gen 11 kayaknya enggak. Dan kalau Gen 13 kejadian yang sama, really? Mau melakukan hal yang sama padahal dulu untuk naik member inti diseleksi loh. Literally diseleksi loh. Lu 4 tahun udah di trainee gitu. Guys. Gitu. Iya sih, harus biar benar-benar siap naik. Kalau udah naik berarti siap naik beneran. Bisa dilihat kemarin mereka beberapa bulan gak ada show juga, menurut gue belum lihat naik tim sih. Itu aja. Kalau gue ya, gue bukannya membenci trainee, enggak. Gue suka kok trainee, cuman menurut gue mereka sebaiknya ditempa baru. Kasihan, Cok. Gitu, guys. Kasihan. Kalian pasti dalam hati kecil kalian Gen 11 kalian pasti kasihan Gen 11 yang sekarang. Percaya sama gue. Kakak-kakaknya dari Gen 6 sampai Gen 10 power.
power semua. Mereka masih mencari brandingannya meskipun ada beberapa yang udah dapat ya. Sisanya masih mencari brandingannya, tiba-tiba Gen 12 naik dengan yang mereka semua udah dapat brandingan masing-masing. Gak enak gak sih di posisi itu? Yap, betul lah. Lu lihat lah Gen 12 naik member inti tanggal 1 langsung dapat iklan bihunku. Gokil. Bro, ini bisnis, ini entertainment, lu harus buka, lu harus melek kalau memang itu terjadi. Kalau lu benci gua ngomong gini silahkan, tapi gua selalu ngambil POV JKT48 itu bisnis, entertainment. Dah. Mau diskusi di Face malah jadi ajang hujatan. Ya balik lagi sih Bang Putih ya, kalau misalnya membahas kayak gitu kan, diskusi kayak gitu kan, ada namanya kalau kita memberi opini atau kalimat tuh makanya harus berhati-hati tuh, kayak kalimat lu tuh bisa jadi menjatuhkan orang lain gitu, slightly meninggikan tim itu tapi menghujat satunya lagi gitu, tidak Iya. timbal baliknya tuh kayak Contoh negatif. aja, Mana harus hati. contoh aja kejadian kemarin yang Okinawa gimana? Itu Delin sampai diapain itu? Padahal aturan jelas loh ya. Boleh digantiin kalau membernya lagi show. Tapi dihujatnya sampai apa tuh? Pengumuman resminya juga belum keluar, udah ngehujat. El Joki. Udah. Masih ada lagi nggak? Sebelum kita tutup. Ini dari tadi udah 5 kali kayaknya kita mau tutup, nggak ketutup. Iya. Iya coy. Kalau semisal beberapa ditarik naik tim, ada kemungkinan Trey ini masih gambling nggak sih? Gimana ke depannya, kayak hilang titik acuan gitu kalau semisal yang ditarik tuh yang paling kesorot? Jamie mah baru ditunjuk jadi ini loh, global center loh. Kalau Global ditarik center. naik, nah siapa yang mau ganti? Lu bilang Intan kalau ditarik naik, nah siapa lagi? Bella. Yang 13 gimana? Lu ngapain kalau Bella yang jadi global center? Padahal gue di setiap live ya Pak Besut ya, kayak kemungkinan nanti yang event meet and greet to shot itu bakal ada yang member inti yang naik. Gue berharap. Well, kita nggak ada yang tahu guys, sudah ngalir aja Kalau dulu. memang mau ada yang mau dinaikin, di RH nggak sih? Jangan sekarang. Terlalu terburu-buru kalau sekarang. Itu ada RH loh, bisa pengumuman. Susah amat hidup lu. Sabar guys. Sabar. Terlalu terburu-buru. Event udah minggu Nikmatin depan. aja dulu. Event udah minggu depan. Trey ini baru comeback show, hitungannya 2 minggu. Tiba-tiba ditarik lagi. Ya udah, kalau gue sih ngapain gue suruh Jemima Intan latihan, mending gue suruh dia latihan setlist inti. Jadi once again ya guys, yang kita itu sebagai fans doang guys, kita istilahnya cuman bisa melihat dari luar saja gitu. Kita nggak ada yang tahu di belakang itu kayak gimana. Nah, tuh, penutup tuh Gitu. dari Asri tuh. Jangan kayak tiba-tiba gak hadir, so sibuk lah, kan lu gak tahu jadwalnya Freya kayak gimana, WGM kayak gitu. Udah sabar, diam dulu, ikutin aja alurnya. Tiba-tiba mengkritisi tidak jelas, itu adil gak adil, atau nggak kapten nih, masa kapten gue lebih cocok ke kaptennya ini guys. Itu kan balik lagi ya, kalau misalnya tim misalnya Passion deh, waktu itu diributin ya Pak Besut, tim Passion harusnya kaptennya ini itu. Tanggapan gue cuma satu, balik lagi, tim Passionnya mau nggak dikaptenin, diurusnya, dipimpinnya sama member yang kalian sebut. Kalau misalnya tidak cocok, gimana kalian mau tanggung jawab kah? Itu balik Ya, lagi benar. gitu guys, kita hanya outsider gitu, kita hanya menyarankan aja. Kalian saran tuh boleh, cuman digaungkan yang bener-bener sampai menyetir banget tuh menurut gue hati-hati aja gitu. Kita udah 2,5 jam ngoceh, banyak banget. Gak expect gue ini lama banget dan berisi ya. Bang Mangar, halo. Guys. So thank you so much guys. Ya, terima kasih ya Pak Besut sudah mengundang gue. Sangat terhormat banget nih guys. Diundang streamer besar guys. Gue cuman nggak mau isi live gue cuma nonton tolol doang. Gue mau live gue itu ada isinya lah. Once again ini hanya diskusi ya guys gitu, menurut pribadi masing-masing saja. Yeah. If kalau misalnya
oh ini bener nih kata Pak Besut, oh bener nih kata Asri nih. Well, itu berarti kita sependapat aja. Ya kalau lu nggak sepakat sama kita, silahkan nggak apa-apa, itu hak lu, kita nggak maksa. Cuman jangan maksa kita buat sepakat sama pendapat lu aja, itu udah beres. Gitu. Menurut Sapri, kalau kata Kak Asri, iya menurut Sapri saya pribadi. Nah, gitu. Terima kasih ya Pak Besut. nah, GG Pak Besut katanya. Thank you loh. Yoi, thank you. Izin live ya. Terima kasih juga buat viewer Pak Besut tadi udah nanya-nanya. Salam kenal juga dari YouTube ya. WWW TikTok, halo, thank you. Yoi.